Apa yang terjadi? Direktur Liu, bukankah Anda bilang kesehatan ayah saya sudah sangat membaik? Nona Su, ayah Anda menderita reaksi neurologis stres akut yang menyebabkan kematian mendadak kardiogenik. Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Saya tidak berdaya untuk membantu. Ayah? Ayah bangun. Jangan tinggalkan aku. Ayah? Nona Su, yang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Mohon tahan kesedihan Anda. Apa yang perlu dilakukan? Orang itu masih hidup. Apa yang Anda katakan? Saya bilang orang yang terbaring di ranjang masih hidup. Anda tidak berencana mengirimnya ke kamar mayat kan? Masih hidup. Siapa Anda berani-beraninya bicara omong kosong di sini? Saya tidak bicara omong kosong. Dia memang belum mati. Apakah Anda menyiratkan bahwa diagnosis saya salah? Saya telah menjadi dokter selama 30 tahun. Dan saya belum pernah membuat kesalahan seperti itu. Apakah Anda benar-benar yakin? Nona Su, jangan dengarkan omong kosongnya. Ketua Su sudah meninggal dunia. Anda harus menerima kenyataan ini. Ini adalah bangsal VEP. Personel yang tidak berwenang dilarang keras masuk. Bagaimana Anda bisa menyelinap masuk? Saya bilang dia tidak mati, dan dia memang tidak mati. Jika Anda tidak percaya pada saya bisa membangunkannya. Bisakah Anda benar-benar menghidupkan kembali ayah saya? Nona Su, mohon jangan dengarkan omong kosongnya. Yang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Kita harus segera memindahkan Ketua Su ke kamar mayat. Apa yang Anda lakukan? Mengapa Anda begitu ingin menyingkirkannya? Apakah Anda mungkin melakukan sesuatu yang tidak terhormat dan takut terbongkar? Omong kosong, saya tidak melakukan apa-apa. Beraninya Anda menjebak saya. Keamanan, tangkap bajingan ini untuk saya. Kirim dia ke kantor polisi. Dia belum mati. Saya bisa membuktikannya kepada Anda sekarang juga. Jarinya bergerak. Nadi beliau juga sudah pulih. Luar biasa. Ayahku sudah bangun. Ayah? Pasien ini barusan hanya dalam keadaan mati suri. Tapi itu bukan karena kondisi fisiknya sendiri, melainkan seseorang menyuntiknya dengan obat khusus. Apakah Anda mengatakan seseorang mencoba mencelakai ayah saya? Direktur Liu, apakah ini perbuatan Anda? Saya tidak tahu apa-apa. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Kalian urus masalah ini sendiri. Saya akan pergi sekarang. Melapor kepada Tuan. Kami telah mengatur agar kakak Cio menjalani pemeriksaan terlebih dahulu. Bangsal sudah siap dan dia bisa dirawat. Baik, saya telah memenuhi semua permintaan terakhir kakak Krong. Saya rasa saya tidak gagal memenuhi permintaan sekarat yang dia percayakan kepada saya. Ya, bagaimana kabar Shan akhir-akhir ini? Menjawab Tuan, dalam beberapa tahun terakhir, saya telah mengikuti semua instruksi Anda. Diam-diam mendukung keluarga Lin. Keluarga Lin telah bangkit secara dramatis dari ambang kebangkrutan yang mereka hadapi sebelumnya. Ini tidak sama seperti sebelumnya. Nona Lin Shanshan juga telah melompat menjadi seorang konglomerat baru di Jiangchen. Selamat Tuan, Anda akhirnya bisa bersatu kembali dengan tunangan Anda. Nona Lin, dulu, Anda selalu waspada bahwa identitas Anda sebagai ketua olah dewa bela diri akan menekan Nona Lin. Jadi Anda menyembunyikannya. Sekarang setelah keluarga Lin bangkit, saya yakin Nona Lin tidak akan lagi merasa tertekan. Saya belum lama berada di Jiangchen. Saya tidak punya tempat tinggal. Atur tempat tinggal untuk saya, agar saya bisa membawa Shan ke sini. Tidak masalah di mana saya tinggal, tetapi Shan pantas mendapatkan yang terbaik. Yakinlah Tuan, bawahan Anda sudah membeli Yunding Tianqiong. Itu hanya menunggu kedatangan Anda Tuan. Yunding Tianqiong. Itu adalah properti terbaik di Jiangchen. Semua fasilitas di dalamnya adalah yang paling mutakhir di dunia. Hanya tempat itu yang layak untuk status Tuan. Tuan, untuk merayakan kepulangan Anda, saya telah mengundang para selebriti Jiangchen. Besok, kami akan mengadakan perjamuan penyambutan untuk Anda di Yunding Tianqiong. Pada saat itu, saya akan mengumumkan identitas saya kepada Shan dan memenuhi janji 7 tahun kita. Pergi siapkan hadiah yang murah hati sekarang. Sesuai perintah Tuan. Sesuai perintah Tuan. Shan, kita punya kesepakatan. Setelah bayinya lahir, saya boleh jadi ibu baptisnya baik, tentu saja. Pergi, kendarai mobil ke pintu masuk rumah sakit, ya. Shan. Kinwe, kau benar-benar kembali. Shan, Anda dan saya belum bertemu selama 2 tahun. Namun sekarang Anda hamil. Tidakkah Anda berutang penjelasan kepada saya? Penjelasan? Kinwe, apakah Anda pikir Anda pantas membiarkan Shan memberi Anda penjelasan? Saya tunangannya. Tunangan? Saya membenci. Lihatlah keadaan Anda sekarang. Seorang miskin. Tahukah Anda bahwa Shan kami
sekarang adalah kepala keluarga Lin. Dan keluarga Lin juga telah bergabung dengan jajaran keluarga besar Jiangcheng. Anda bahkan tidak pantas membawa sepatunya. Shan-san, semua yang dimiliki keluarga Lin sekarang diberikan oleh saya. Dan sekarang Anda memperlakukan saya seperti ini. Apa yang Anda katakan? Semua yang dimiliki keluarga Lin sekarang diberikan oleh Anda? Ya, Shan, apakah Anda mendengarnya? Qinwu berkata, semua yang dimiliki keluarga Anda adalah miliknya. Qinwu, aku akui, memang ada kontrak pernikahan di antara kita. Tapi selama 2 tahun terakhir, ketika keluarga Lin berada dalam krisis, di mana kau? Sementara aku mengkhawatirkan keluarga Lin sampai sakit, bekerja siang dan malam. Di mana kau? Agar keluarga Lin kita mencapai apa yang dimilikinya hari ini. Selain usahaku sendiri, ada juga bantuan dari Tuan Muda Chu. Apakah kau menyumbang bahkan 1 sen pun? Beraninya kau mengklaim jasa di sini. jadi anak di perut Anda ini milik Tuan Muda Chu itu. Tepat sekali, Tuan Muda Chu adalah orang terkaya di Jiangcheng. Hanya dia yang pantas untuk Shan kami. Qinwu, kau memang baik padaku sebelumnya. Tapi sekarang aku adalah ketua keluarga Lin. Dan kau hanyalah seorang gelandangan pengangguran. Status kita tidak lagi setara. Kita bukan orang dari dunia yang sama. Ada 2 juta di kartu ini. Anggap saja ini biaya putus hubungan kita. Mulai sekarang, kita impas. Kita tidak ada hubungannya satu sama lain. Gugurkan. Baiklah, saya akan mengambil kembali semua yang saya berikan kepada keluarga Lin Anda dan menuntutnya kembali. Qinwu, sampah macam apa Anda ini? Di mata kami, Anda lebih buruk daripada pengemis. Shan, ayo pergi. Tuan Muda Chu masih menunggu kita di rumah. Jangan lupa, hadiah ucapan selamat untuk Yunding Tianqiong besok belum disiapkan. Sedangkan untuk sampah seperti ini, yang tidak akan pernah bisa melangkah melewati ambang batas ini seumur hidupnya, mengapa repot-repot berurusan dengannya? Ayo pergi. Yunding Tianqiong. Sebentar lagi Anda akan tahu kemampuan saya. Tunggu. Terima kasih telah menyelamatkan ayah saya barusan. Ada 10 juta di kartu ini. Anggap saja ini sebagai rasa terima kasih saya kepada Anda. Mengapa semua orang memberi saya uang hari ini? Apa yang Anda katakan? Simpan uangnya. Anda bersedia membantu janda rekan saya mengosongkan tempat tidur Anda. Saya hanya membalas budi. Ketika saya menyelamatkan nyawa ayah Anda harus pergi menyelidiki sekarang. Siapa sebenarnya yang mencoba mencelakai ayah Anda? Tunggu. Maukah Anda menikahi saya? Apa? Menikahi Anda? Jangan salah paham. Saya belum jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Anda. Saya tahu, berdasarkan metode yang baru saja Anda tunjukkan, Anda tidak akan peduli dengan kekayaan keluarga Sukami. Tetapi, saya sedang diganggu oleh seseorang. Jadi saya ingin meminta bantuan Anda untuk bertindak sebagai perisai saya. Nona Su, orang-orang yang mengejar Anda pastilah sangat kaya atau sangat berpengaruh. Apa yang membuat Anda berpikir saya bisa menghentikan mereka? Selama kita memiliki status yang sah, mereka tidak akan bisa mengganggu saya meskipun mereka mau. Lalu, mengapa Anda memilih saya? Saya yakin, Anda jelas bukan orang biasa. Dan, Anda adalah orang yang baik. Baiklah, Kalau begitu mari kita pergi mendaftarkan pernikahan. baiklah. Saya tidak menyangka bahwa tepat setelah kembali ke Jiangcheng, saya akan menikah. Mulai sekarang, kita adalah suami istri, tapi hanya sebatas nama. Jangan khawatir, saya tidak akan punya niat lain. Saya akan menjadi perisai yang mumpuni. Merobohkan rumah secara paksa. Apakah kau punya pertimbangan terhadap hukum? Dia adalah seorang janda. Susu istri rekan Qinwu. Mundur dan bersikaplah yang benar. Jangan hancurkan, jangan hancurkan. Anakku belum kembali. Anakku belum kembali. Tablet peringatan. Wanita, menyingkirlah dari jalanku. Kalau tidak, aku akan meratakanmu bersamanya. Rumah ini adalah satu-satunya kenangan yang ditinggalkan suamiku untukku. Abunya bahkan belum kembali. Jika Anda ingin menghancurkannya, maka tabrak saya dulu.
Mereka bilang, jika kau ingin terlihat cantik, kenakan pakaian berkabung. Kau benar-benar tidak bisa menyangkalnya. Asisten muda ini terlihat cukup bagus. Bagaimana kalau? Kenapa kau tidak mengikutiku saja? Itu lebih baik daripada menjaga tablet peringatan. Benar. Thank you pengawal pribadi Kenwu. Kenwu Ketua Aula Dewa Bela Diri. Dengan hormat menyambut Ketua Aula Dewa Bela Diri. Tuan. Di dalamnya ada desa keluarga Rong. Kakak Rong. Kamu sudah pulang. Kakak ipar masih menunggumu di rumah. Jangan ada yang mengikutiku. Aku ingin, secara pribadi, mengantar kakak Rong dalam perjalanan terakhirnya. Ya. Saya adalah milik kakak Rong semasa hidup. Dan saya adalah milik kakak Rong. Dia meninggal demi negara. Jasadnya belum dingin. Jika rumahnya hilang, dia akan benar-benar kehilangan jalan pulang. Dengan melakukan ini, apakah Anda tidak takut akan balasan? Pembalasan. Dia bilang aku akan menerima pembalasan. Apakah kau percaya itu? Kau memberiku pembalasan. Atau kalian semua akan memberiku pembalasan? Apakah kau melihat itu? Siapa yang bisa memberiku pembalasan? Bahkan jika Raja Langit sendiri datang hari ini, dia tidak akan bisa menyelamatkan rumahmu ini. Aku sudah bilang, kau mau kan? Kabulkan keinginannya. Kakak Rong, saya datang untuk bergabung denganmu. Siapa orang ini? Dia benar-benar bisa mengangkat ekskavator dengan tangan kosong. Benar. Kakak ipar, saya minta maaf. Saya datang terlambat. Bajingan, apa kau tidak makan? Angkat yang ini sekalian bersama yang lain. The film was translated and narrated Monster, by M monster. Media. Dia bukan manusia. Kakak Rong. Kamu sudah pulang. Kakak ipar. Aku teman kakak Rong. Aku berjanji padanya bahwa aku pasti akan menjagamu dengan baik. Siapa kau? Mencampuri urusan di sini. Keluar dari sini sekarang juga. Kalau tidak aku akan berurusan denganmu juga. Menganiaya janda seorang prajurit tidak dapat ditoleransi oleh hukum langit. Jika kamu pergi sekarang, kamu masih bisa diselamatkan. Langit. Di sini. Aku adalah langit. Bahkan, jika seorang dewa datang hari ini, aku akan berurusan dengannya juga. Tangkap mereka semua untukku. Kenapa kalian semua berdiri terpana? Serang. Apa yang kau lakukan? Jangan mendekat. Aku memberitahumu. Aku adalah Wo Jiang Long Beijing, anak buah Tuan Hui. Tuan Hui,
Di Beijing. Jika Tuan Hui menyuruhmu berlutut, kau tidak bisa berdiri. Jika Tuan Hui menyuruhmu tiarap, kau tidak bisa berbaring. Jika kau memprovokasi Tuan Hui, kami pasti akan memastikan kau tidak meninggalkan jejak. Qinwe, Tuan Hui adalah pemimpin Beijing. Kekuatannya mencapai langit. Dia jelas bukan seseorang yang mampu kita sakiti. Begitukah? Bocah, bukankah kau cukup jago berkelahi? Tapi kau tidak akan selalu adakan. Selama aku bisa berdiri, lihat saja apa yang akan kulakukan. Bajingan, saya akan melaporkan ini kepada Tuan Hui sekarang juga. Saya akan memastikan Anda dihancurkan hingga menjadi debu. Tidak akan pernah terlahir kembali. Baiklah, aku akan menunggu di sini hari ini. Beraninya Anda tidak menghormati Tuan Hui. Anda punya nyali yang besar. Tunggu saja. Tuan Hui. Tuan Hui, kita berada di desa keluarga Ron. Seseorang tidak hanya memukuli kami, tetapi juga menunjukkan rasa tidak hormat yang besar kepada Anda. Hamba Anda menantikan kedatangan Anda. Tuan Hui akan segera tiba, selagi masih ada waktu. Tinggalkan beberapa kata terakhir. Qinwe, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kakak ipar, dengan aku di sini, kamu tidak perlu khawatir. Anda masih sombong bahkan saat menghadapi kematian. Apa gunanya menjadi petarung yang hebat? Dalam pekerjaan ini, kekuasaan dan status adalah segalanya. Tuan Hui mendapat dukungan dari Olah Dewa Bela Diri. Tuan Hui sudah tiba. Nah, keberuntunganmu sudah habis. Saya ingin melihat siapa yang berani menentang saya. Tuan Hui bajingan ini menunjukkan rasa tidak hormat yang besar kepada Anda. Kita sama sekali tidak bisa membiarkannya pergi. Tuan Hui, saudaraku ini tidak tahu apa-apa. Tolong jangan salahkan dia. Xian Hui, kamu cukup mampu sekarang. Anda masih berani lancang. Tuan Hui, mengapa Anda memukul saya, Tuan Hui? Xian Hui menyapa Tuan. Tuan, bawahan Anda tidak mengetahui kedatangan Anda. Saya mohon maaf karena gagal menyambut Anda. Xian Hui, aku mengizinkanmu memiliki semua ini. Itu agar kamu bisa menjaga rakyat Beijing. Namun kamu memanjakan bawahanmu untuk secara paksa menghancurkan rumah warga sipil. Tuan, mohon tenangkan amarah Anda. Bawahan Anda sama sekali tidak menyadari masalah ini. Bawahan ini yang bersalah. Mohon Tuan ampuni hidup saya. Jika kamu tidak bisa mengelola bawahanmu, cepat singkirkan mereka. Jika kamu gagal menangani ini dengan benar, kamu Jianglong Beijing bisa digantikan. Ya, Tuan. Anda pasti bercanda. Qinwe, tidak. Tuan Qin, siapa sebenarnya Anda? Kakak ipar. Saya hanyalah teman kakak Rom. Tapi, ini... Kakak ipar. Kesehatan Anda buruk. Saya akan membawa Anda ke Beijing, dirawat di rumah sakit terbaik. Saya berjanji pada kakak Rong bahwa saya akan menjaga Anda dengan baik. Selesaikan urusan di sini dan datang ke rumah sakit untuk menemui saya. Ya, Tuan. Bawahan Anda berterima kasih kepada Tuan atas kemurahan hati Anda. Tuan Hui, usir dia untuk saya. Bakar dia hidup-hidup. Bawa dia pergi. Tuan Hui. Yunding Tianqiu. Pesta koktail malam ini diselenggarakan oleh Tuan Hui. Anda tidak diizinkan membuat masalah. Saya akan bersosialisasi sebentar. Anda tetap di sini dengan jujur dan tenang. Mengerti? Silakan. Seperti yang diharapkan dari Tuan Hui. Untuk benar-benar bisa mendapatkan rumah nomor 1 Yunding Tianyong, barang-barang di dalam villa ini adalah yang paling mewah di dunia. Dikatakan bahwa dekorasinya menggunakan 3 ton penuh permata. Ya Tuhan, Tuan Ibu Lin Sansan. 3 ton. Lalu berapa harga tempat ini? Paling tidak lebih dari 1 miliar. Bukankah itu Qinwe? Mengapa dia ada di sini? Apa Qinwe ada di sini juga? Xian, dia pasti tahu Anda datang ke pesta koktail Tuan Hui. Itulah sebabnya dia menyelinap masuk. Qinwe, apakah Anda masih punya rasa malu? Apa katamu? Anda benar-benar luar biasa. Beraninya Anda mengikuti Xian. Aku mengikutinya. Sepertinya aku yang datang lebih dulu, bukan? Omong kosong. Anda pasti tahu Xian akan datang ke pesta koktail Tuan Hui. Itulah sebabnya kamu terburu-buru datang. Xian sudah punya. Tidak ada hubungannya denganmu. Dengan melakukan ini, kamu hanya ingin
Memeras lebih banyak uang itu saja. Kinwo, kamu benar-benar menjijikkan. Aku datang ke pesta koktail ini karena aku diundang. Kinwo, kamu ini apa? Apakah kamu pantas mendapatkan undangan Tuan Hui? Semuanya, lihatlah. Orang ini, dulunya adalah tunangan Xianshanku. Dia dicampakkan oleh Xianshan tetapi tidak mau menerimanya. Jadi dia memainkan trik-trik ini. Orang macam ini benar-benar tidak tahu malu. Demi uang, mereka akan melakukan apa saja. Bajingan, menjilat orang lain, benar-benar menjijikan. Kinwo, kau dengar? Apa yang orang lain pikirkan tentangmu kan? Cepat pergi. Jangan membuat dirimu malu di sini. Tidakkah kamu lihat bahwa Xianshan sudah hamil? Lagi pula Xianshan bahkan memberimu uang putus hubungan 2 juta. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan 1 sen pun lagi dari keluarga Lin kami. 2 juta tidak cukup bagimu. Sungguh tak tahu malu. Putri Anda yang lahir dari perselingkuhan sedang hamil. Ternyata, sesuatu yang begitu layak untuk dipamerkan. Itu tergantung pada dengan siapa dia berselingkuh. Anak di perut putriku adalah anak Tuan Muda Chu. Tuan Muda Chu adalah orang terkaya di Jiangcheng. Kekayaan yang dia miliki adalah sesuatu yang kamu tidak akan bisa dapatkan dalam ratusan masa hidup. Kinwo, semuanya sudah berkembang. Sejauh ini, kau masih tinggal di sini. Sepertinya kau pikir 2 juta yang kuberikan padamu tidak cukup, benarkah? Karena memang begitu, aku akan memberimu 200 yuan lagi. The film was translated Kinwo, and narrated apa by yang kamu lakukan Media. berdiri di sana sambil menatap? 200 yuan, cukup untuk membelikanmu bakpao selama sebulan penuh. Cepat ambil. Ada apa? Apakah kamu masih merasa malu? Orang sepertimu masih punya rasa malu? Cepat ambil. Jangan sia-siakan. Keluarga Lin Anda benar-benar keterlaluan. Aku bertanya-tanya siapa itu. Ternyata itu adalah nona tertua dari keluarga Su. Apakah kau akan membela Kinwo? Nona Su. Meskipun keluarga Sumu adalah keluarga terbesar kedua di Jiangcheng, urusan keluarga Lin kami bukan urusanmu kan? Tentu saja saya tidak bisa mencampuri urusan orang lain. Tetapi Kinwo sekarang adalah suami saya. Jika Anda mengganggunya, itu tidak akan saya biarkan. Apa? Kinwo adalah suamimu? Bagaimana mungkin? Bukankah dia baru kembali ke Jiangcheng kemarin? Dia baru kembali ke Jiangcheng kemarin. Tapi kami sudah mendaftarkan pernikahan kami. Kinwo, kukira kau adalah pria yang jujur. Aku tidak menyangka kau juga begitu sibuk. Aku baru saja mencampakkanmu. Dan kau langsung mendaftarkan pernikahanmu dengan orang lain. Dan transisi yang mulus pula. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Tidak punya rasa malu. Lin Xianshan, apakah Anda berhak mengatakan itu? 7 tahun lalu, demi menyelamatkan keluarga Lin Anda, Kinwo memberikan semua yang dia miliki untuk membantu Anda. Dan bahkan tidak punya tempat tinggal sendiri. Sebelum Kinwo bergabung dengan tentara, Anda menetapkan pertunangan. Anda bersumpah akan menunggunya dan menikahinya ketika dia kembali. Tapi sekarang, Anda hamil anak pria lain. Siapa sebenarnya yang tidak tahu malu? Kau. Itu semua hanya angan-angan Kinwo. Xianshanku tidak pernah setuju untuk menikah dengannya. Tidak pernah setuju menikah dengannya. Lalu mengapa Anda bertunangan? Anda bilang, Kinwo beralih tanpa jeda. Saya beritahu kalian semua. Kami baru bertemu dan mendaftarkan pernikahan kami kemarin. Sekarang semua orang tahu. Siapa sebenarnya? Yang tidak tahu malu kan? Apel, jadi Lin Xianshan curang. Dia ternyata orang yang seperti ini. Aku tidak percaya ada orang yang bisa sebegitu, tak tahu malunya. Betapa menjijikan. Suruayu, apakah kamu tahu anak siapa yang dikandung Xianshan? Itu anak Tuan Muda Chu. Dengan melakukan ini, apakah kamu mencoba menentang keluarga Chu? Zhu Chong, bahkan jika dia datang, saya akan mengatakan hal yang sama. Siapa yang begitu sombong? Su Feng, orang terkaya di Jiangcheng, Tuan Muda keluarga Su. Tuan Muda Chu, kau akhirnya di sini. Mereka semua menindasku. Tuan Muda Chu, orang itu adalah Kinwo. Dulu dia melecehkan Xianshan, dan sekarang dia masih ingin memeras uang. Benar-benar lebih buruk dari binatang buas. Apakah Anda Kinwo? Ini aku. Nona Su, aku benar-benar tidak menyangka kau The akan film menikahi was orang seperti ini. translated and narrated by Ini benar-benar di Media. luar dugaanku. Zhu Chong, siapa yang saya nikahi? Bukan urusan Anda. Itu tidak ada hubungannya denganku. Tapi kau menindas wanitaku. Masalah ini, bagaimana ini akan diselesaikan? Orang yang merusak moralitas sepertimu, pada dasarnya tidak punya hak untuk mengomentari pernikahan orang lain. Rumah bangsawan saya tidak menyambut Anda. Keluar segera. Rumah bangsawanmu. Kinwo, lihatlah dirimu sendiri. Apakah kamu punya kebajikan sama sekali?
Hanya satu barang dekoratif di sini. Akan cukup untuk memberimu makan selama beberapa kali kehidupan. Beraninya kamu dengan berani mengklaim properti ini milikmu. Sejauh yang aku tahu, rumah bangsawan ini dibeli oleh Tuan Hui. Dia belum tinggal di sini. Dia bermaksud memberikannya kepada tokoh hebat yang dengan menghentakkan kaki bisa membalikkan dunia. Jangan bilang kau adalah tokoh besar itu. Itu benar. Rumah bangsawan ini dibeli oleh Shen Hui dan diberikan kepadaku. Shen Shan, mantan pacarmu, sebenarnya adalah tokoh hebat yang bahkan Tuan Hui tidak mampu menyinggung. Kalau begitu aku tidak akan mati karena menyinggungnya kan? Sulit untuk mengatakannya. Dengan status tinggi Qin Wu, jika dia hanya memberi perintah, lupakan tentang Tuan Muda Chu, bahkan keluarga Lin kita akan hancur selamanya. Semuanya. Aku baru saja menyinggung sosok yang hebat. Bisakah kalian semua membantuku memohon? Mintalah dia untuk mengampuniku. Semuanya, aku jelas tidak ingin anakku saat lahir menjadi tanpa seorang ayah. Semuanya mohon kasihanilah aku. Orang ini sungguh sombong. Dia benar-benar mengklaim rumah bangsawan ini miliknya. Aku baru saja mulai memiliki kesan yang sedikit lebih baik tentangnya. Sekarang kesan itu hilang sepenuhnya. Orang suka menyombongkan diri. Hanya saja kesombongannya saat ini agak berlebihan. Jika Tuan Hui mendengar ini, dia akan berada dalam masalah besar. Qin Wu, ada apa denganmu? Bukankah sudah saya katakan bahwa perjamuan ini diselenggarakan oleh Tuan Hui? Jangan bertindak gegabah. Bahkan jika Shen Hui datang, kata-kataku tidak akan berubah. Tuan rumah sudah mengeluarkan perintah agar kita pergi. Lalu haruskah kita pergi? Jika Tuan Hui tahu bahwa seseorang ada di vilanya, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Keluarga Su mungkin tidak akan ada lagi. Qin Wu, mari kita cepat pergi. Tuan Hui datang. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Ini rumahku. Jika ada yang harus pergi itu, seharusnya mereka. Anda tidak percaya padaku kan? Baiklah, kalau begitu aku akan menelepon Shen Hui sekarang juga. Qin Wu, apa yang sedang kamu lakukan? Apa kamu tidak berpikir masalah ini cukup serius? Tuoyo, percayalah padaku. Semua yang kukatakan adalah benar. Shen Hui, sampai di Yunbing Tianqiang dalam waktu 3 menit. Kalau tidak, kamu bisa kembali ke kampung halamanmu dan mengurus anak-anak. Tokoh besar memang tokoh besar. Sampai berani memerintahkan Tuan Hui, menyuruhnya bergegas datang dalam batas waktu 3 menit. Qin Wu, kau sudah berlebihan. Qin Wu, jika kamu melakukan sandiwara semacam ini dengan orang lain, mungkin kamu tidak akan terbongkar. Tapi apakah kamu tahu siapa Tuan Hui? Dia adalah Wu Jinglong Bijing. Dia mengendalikan ranah legal dan ilegal, dan pengaruhnya sangat besar. Berdasarkan dirimu yang hanya orang biasa, dan kamu masih ingin memerintah Tuan Hui. Fakta bahwa aku bisa memerintahnya adalah kehormatannya. Qin Wu, menurutmu begitu? Pakaian yang kamu kenakan memungkinkanmu untuk berbicara begitu liar di sini. Jika Tuan Hui tahu kamu begitu merajalela di vilanya, dia akan mencabik-cabikmu. Karena Qin Wu menyukai ini, mari kita ikuti permainannya. Bagaimanapun hanya ada 3 menit. Jika Tuan Hui tidak muncul saat itu, kau akan menanggung akibatnya. Qin Wu, bualanmu memang sangat hebat. Mari kita cepat pergi. Jika Tuan Hui datang, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Jangan buru-buru pergi. Permainan belum berakhir. Masih tersisa 2 menit. Aku menunggumu. Untuk memanggil Tuan Hui datang. Jangan khawatir, tunggu sampai Shen Hui tiba. Maka kamu akan mengerti segalanya. Mengerti apa? Yang aku tahu hanyalah bahwa ketika Tuan Hui tiba, kamu benar-benar tamat. Tuan Hui tiba. Tuan Hui sudah tiba. Sekarang kau tidak bisa pergi meskipun kau mau. Qin Wu, kamu bisa terus menyombongkan diri. Tepat di depan Tuan Hui, aku akan berdiri tepat di sini. Mari kita lihat bagaimana kamu kehilangan nyawamu. Sekarang kita tamat. Bukan hanya kamu, tetapi keluarga Su kita juga akan terseret. Jangan khawatir, aku di sini. Shen Hui tidak akan berani melakukan apapun. Qin Wu, Tuan Hui ada di sini. Jika kau punya nyali, ulangi apa yang baru saja kau katakan. Tepat di depan Tuan Hui. Katakan lagi. Qin Wu saat ini pasti berharap dia bisa menemukan celah di tanah untuk bersembunyi. Dengan begitu Tuan Hui tidak akan menemukannya. Qin Wu, kamu pergi duluan. Aku akan menahan Tuan Hui untukmu. Tidakkah kamu sadar? Shen Hui tiba dalam jangka waktu yang kutentukan. Mungkinkah Tuan Hui benar-benar dipanggil oleh Qin Wu?
Bagaimana mungkin? Orang macam apa Tuan Hui itu? Qin Wu hanyalah orang biasa. Dia bahkan tidak pantas membawa sepatu Tuan Hui. Salam Tuan Hui. Salam Tuan Hui. Qin Wu cepat beri hormat kepada Tuan Hui. Dia tidak bisa menanggung perintahku. Lihat situasinya. Bisakah kamu berhenti mencoba bersikap tangguh? Tuan Hui, aku Tulan dari keluarga Lin. Aku menuduh orang ini. Dia bilang kau adalah anggota keluarganya. Dan jika dia memanggilmu, kau harus datang. Ketika kau disuruh pergi, kau pergi. Benar sekali. Aku bisa bersaksi. Qin Wu memang mengatakan itu. Tuan Hui mereka berbohong. Qin Wu tidak. Shen Hui, Lang Qiu. kami menghormati Tuan. Tuan Hui benar-benar berlutut kepada Qin Wu. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku pasti salah lihat kan? Bagaimana hal-hal bisa berakhir seperti ini? Aku pasti sedang bermimpi. Qin Wu hanyalah orang miskin. Bagaimana mungkin Tuan Hui berlutut di hadapannya? Xian Hui, sepertinya kamu dan Zukon dan keluarga Lin memiliki hubungan yang cukup baik. Menjawab Tuan, aku tidak mengenal mereka. Kalau begitu usir mereka dari villa ini. Aku khawatir mereka akan mengotori tempat ini. Ya Tuan. Tidakkah kalian mendengar perkataan Tuanku? Kalian semua keluar. Tuan Hui, aku tidak tahu hubungan macam apa yang kau miliki dengan Qin Wu sebelumnya. Tapi meminta kami pergi karena dia. Itu terasa sedikit tidak pantas. Apakah kamu mencoba berpegangan pada tempat ini? Tutup mulutmu. Aku tidak berbicara denganmu. Rumah bangsawan ini milik tuanku. Dia bilang siapapun yang disuruhnya pergi harus pergi. Tuan Muda Chu, ada apa? Tuan Hui, aku tahu. Kau adalah Wo Jianglang Beijing. Kekuatanmu sangat besar. Tapi aku Zukom. Juga tidak mudah diintimidasi. Pengaruhmu ada di ibu kota provinsi. Tapi di sini adalah Jiangcheng. Jadi, apakah Anda menyiratkan ini adalah wilayahmu? Tepat sekali. Zukom, keluargamu memang punya kekuatan. Tapi di hadapanku itu masih belum cukup. Aku perintahkan kamu untuk segera keluar dari sini sekarang juga. Kalau tidak, aku akan membuatmu merangkak keluar. Tuan Muda Chu, ayo pergi. Tepat sekali. Apa hebatnya tinggal di tempat yang buruk ini? Rumah lebih baik. Pergi. Di Jiangcheng, tidak ada seorang pun yang bisa mengusirku. Shen Hui, kau pikir kau bos di Beijing? Jadi kau hebat. Di Jiangcheng, akulah bosnya. Zukon, kamu benar-benar sombong. Tutup mulutmu. Kau tidak punya hak untuk bicara di sini, Tuan. Bagaimana kita harus menghadapi Zukom? Mohon petunjuk. Bukankah dia orang terkaya di Jiangcheng? Kalau begitu aku akan membuatnya bangkrut. Membuatku bangkrut. Kau pikir Shen Hui benar-benar bisa mengendalikan segalanya? Bahkan jika keluarga Su kami jatuh. Bahkan jika aku mengangguk dan setuju. Apa kau pikir mereka akan setuju? Tuan Muda Su benar. Grup Xiang Shiku adalah yang pertama menolak. Dan grup Yuan Yiku. Tuan Hui, meskipun aku tidak tahu mengapa kau berlutut pada anak ini, tapi grup Long Yonku memilih untuk mendukung Tuan Muda Su. Apa kau dengar itu? Orang-orang yang mendukungku tidak sedikit. Sepertinya mereka semua orang-orang yang memiliki urusan bisnis denganmu. Qin Wu, kau pikir kau bisa bertindak tidak bermoral hanya karena kau didukung oleh Tuan Hui? Sekarang kau telah menyinggung semua orang. Mulai sekarang, jangan pernah berpikir untuk bisa bertahan di Jiangcheng. Dan kau Nona Su, meskipun keluarga Su adalah konsorsium terbesar kedua di Jiangcheng, tetapi jika semua perusahaan menyerangmu bersama-sama, aku yakin keluarga Su akan segera bangkrut. Qin Wu, bukankah kau sombong? Aku ingin melihat gelombang apa yang bisa kau buat. Qin Wu, ini merepotkan. Apa yang merepotkan? Ini hanyalah beberapa perusahaan kecil yang tidak penting. Tidak ada yang merepotkan tentang itu. Orang-orang yang datang ke pesta hari ini, semuanya adalah selebriti Jiangcheng, masing-masing dengan kekayaan yang cukup besar. Sekarang, setelah mereka bergabung dengan Zutong, bahkan Tuan Hui akan pusing. Lang Qiu, Ya, ingatlah, 3 perusahaan tadi. Aku ingin mereka semua bangkrut dalam waktu 5 menit. ya, Apa aku salah dengar? Benarkah dia mengancam membangkrutkan 3 perusahaan dalam 5 menit? Qin Wu, kau pikir kau ini siapa? Nilai pasar ketiga perusahaan ini berjumlah lebih dari 2 miliar. Kau akan membuat mereka bangkrut, begitu saja. Belum lagi kau, bahkan Tuan Hui, mungkin tidak akan bisa melakukannya. Lin Shanshan, jangan memandang tuanku dengan sudut pandang rendahanmu. Perusahaan manapun yang dia suruh tutup, perusahaan itu harus mati. Tuan Hui, aku dulunya cukup menghormatimu, tapi sekarang tampaknya hanya itu yang kau miliki. Bergaul dengan orang seperti Qin Wu, levelmu tidak akan jauh lebih tinggi. Tuan telah memerintahkan grup Xingxi, grup Yuan Yi, dan grup Long Yun di Jiangcheng dalam waktu 5 menit bangkrut.
Kau menampilkan pertunjukan yang cukup meyakinkan. Kau menyewa figuran ini kan? Katakan padaku berapa banyak yang kau habiskan. Apakah itu bahkan 200? Qinwu itu dilindungi oleh Tuan Hui. Figuran kaliber apa tidak mampu mempekerjakan mereka. Anak itu, kau benar-benar tidak tahu tempatmu. Jika kau bisa membuat perusahaan mereka bangkrut, aku akan menjilat sepatumu untukmu. Aku sungguh berharap kalian semua bisa tertawa terakhir. Kau ingin membuat perusahaanku bangkrut. Kau pikir kau siapa? Halo, Apple. Perusahaan itu bangkrut. Ketua Wu, apa yang sedang terjadi? Ketua Liu saham perusahaan tiba-tiba anjlok. Rantai pasokan juga telah diputus. Semua mitra menuntut kompensasi. Perusahaan ini tamat. Bagaimana ini bisa terjadi? Apple, aset perusahaan telah dibekukan. Tanggung jawab hukum juga akan dituntut. Ini, dia benar-benar berhasil melakukannya. Qinwu, siapa sebenarnya identitasmu? Qinwu, sekarang pukul 9 malam. Pasar saham praktis tutup. Departemen terkait juga sudah pulang kerja. Bagaimana kamu bisa, dalam waktu sesingkat itu, membuat 3 perusahaan bangkrut? Jika pasar saham ditutup itu bisa dibuka kembali. Jika departemen terkait sedang libur kerja, mereka masih bisa dipanggil kembali untuk bekerja. Ya, aku ingat seseorang memberitahuku bahwa jika 3 perusahaan bangkrut secara bersamaan, mereka akan menjilat sepatuku. Apakah aku perlu menambahkan sesuatu yang ekstra di atas itu? Kau, Qinwu, kau masih belum menjawab pertanyaanku. Siapa sebenarnya kau? Mengapa aku harus memberitahumu? Lin Sansan, jika kamu tidak menyukaiku, kamu bisa memberitahuku secara langsung. Kita bisa putus saat itu juga. Tapi sebaliknya, kamu diam-diam terlibat dengan Su Kong ini. Itu benar-benar tercela. Shan Shan hanya menyukaiku. Apa yang bisa kau lakukan tentang itu? Aku akan memberimu kesempatan. Kalian berdua berlutut dan minta maaf padaku sekarang. Maka masalah ini akan diabaikan. Kalau tidak, aku akan membuat keluarga Lin dan keluarga Su milikmu. Sama seperti ketiga perusahaan itu. Qinwu, apa kau pikir? Keluarga Su kami sama dengan perusahaan-perusahaan lain itu. Keluarga Su kami memiliki aset 20 miliar. Mencoba membuat keluarga Su kami runtuh hanyalah mimpi belaka. Ya, aku Su Kong mungkin tidak punya banyak hal lain. Tapi aku jelas punya harga diri. Kau ingin aku berlutut padamu. Aku membenci. Kau tidak pantas. Bagaimana denganmu? Apa kau pikir membuat 3 perusahaan bangkrut adalah masalah besar? Aku beritahu kau, keluarga Chu bukan sesuatu yang bisa kau manipulasi dengan mudah. Langkiu. Tuan telah memerintahkan. Keluarga Lin, keluarga Chu di Jiangcheng bangkrut. Qinwu, jika kau bisa melakukannya kali ini juga, apa yang kau ingin aku lakukan, aku akan melakukannya. Aku sama sekali tidak tertarik pada wanita tua sepertimu. Keluarga Chu juga belum bangkrut kan? Apa yang kau katakan? Perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan kami, semuanya telah mengakhiri kontrak mereka. Perusahaan kami telah masuk daftar hitam. Bagaimana ini bisa terjadi? Keluarga Chu benar-benar bangkrut. Apa? Shan Shan, apa yang terjadi? Cepat beritahu kami. Keluarga Lin kita juga tamat. Bagaimana mungkin ini terjadi? Qinwu tidak. Tuan Muda Qin Tuan Kia. Aku tahu aku salah. Aku tidak tahu kau memiliki kekuatan sebesar ini. Tolong maafkan aku. Aku akan melayanimu seperti sapi atau kuda mulai sekarang. Qinwu, dengar demi kita yang pernah menjadi kekasih. Tolong selamatkan keluarga Lin ya. Kecepatan kamu mengubah nada bicara benar-benar mencengangkan. Baru saja, kamu terus-menerus mempermalukan Qinwu. Bahkan setelah dia menyebabkan 3 perusahaan bangkrut, kamu masih membangkang. Sekarang kamu mulai memohon belas kasihan. Kalian semua benar-benar tercela. Qinwu, aku pantas mendapatkannya. Aku mohon padamu, jangan biarkan keluarga Lin kami bangkrut. Aku tidak ingin kehilangan vilaku dan produk perawatan kulit mahal itu. Cara kamu melihat sekarang benar-benar menjijikan. Langkiu Shenhui, usir mereka semua. Lepaskan, Qinwu. Kau berani memperlakukan kami seperti ini. Aku akan membuatmu menyesal. Menyingkir. Tuan, aku tidak menyangka orang-orang ini berani memperlakukanmu seperti ini. Ini semua salahku. Mohon hukum aku, Tuan. Bangun. Berhati-hatilah saja lain kali. Terima kasih, Tuan. Tuan, majelis dewa sudah siap. Kapan harus diadakan? Mohon berikan perintahmu. Bulan depan. Aku ingin beristirahat dengan baik. Ada satu hal lagi. Sesuai perintahmu, Chu Tianjiao dari grup Tianhe sudah tiba di Jiangcheng. Dia sedang menunggu perintahmu. Chu Tianjiao, suruh dia menyerahkan grup Tianhe kepada Ruoyu. Adakan konferensi penawaran lain, saring perusahaan yang cocok, dan suntikan modal ke dalamnya. Jiangcheng ini juga harus dikembangkan dengan baik. Sesuai perintahmu.
Kinwoo, kamu ingin memberikan grup Tianhe kepadaku. Grup Tianhe adalah perusahaan terkenal. Asetnya melebihi 500 miliar. Bagaimana mungkin mereka bisa patuh? Karena aku Ketua Aula Dewa Bela Diri. Benar-benar diusir dari rumah bangsawan oleh Kinwoo. Ini benar-benar The film was memalukan. Kau hanya translated dipermalukan. and narrated by Tetapi M keluarga Media. Lin kami sudah bangkrut. Sebentar lagi, villa ini juga akan disita. Tuan Muda Chu, cepatlah dan pikirkan solusi. Apa kau hanya akan rela menerima kehilangan semua yang kau miliki? Aku juga tidak menyangka pengaruh Kinwoo begitu besar. Sekarang, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Itu Tuan Muda Yang. Aku dengar Suruoyu menikah. Apakah itu benar? Ya Tuan Muda Yang. Dia menikah dengan seorang pria bernama Kinwoo. Kinwoo. Siapa dia? Dia baru saja kembali dari militer. Identitas spesifiknya tidak jelas. Besok grup Tianhe akan mengadakan konferensi tender. Kamu harus pergi juga. Aku akan mengamankan beberapa proyek untukmu. Baiklah, terima kasih Tuan Muda Yang. Tuan Muda Chu, aku tidak menyangka kau dan Tuan Muda yang memiliki koneksi. Kalau begitu, apakah kita selamat? Begitu Tuan Muda Yang bertindak, aku akan lihat apa yang bisa kamu lakukan. Kinwoo, apakah kamu benar-benar orang yang memimpin 1 juta pasukan kuat, memiliki ribuan master seni bela diri di bawah perintahmu? Benarkah Ketua Aula Dewa Bela Diri sanggup menentukan nasib nyawa orang? Mengapa aku merasa seperti sedang bermimpi? Jika aku bukan Ketua Aula Dewa Bela Diri, kenapa Shen Hui bisa begitu menghormatiku? Grup Tianhe, bagaimana mungkin mereka menyerahkan aset mereka dengan begitu mudah? Tidak heran, kamu bisa mengetahui kondisi ayahku. Aku benar-benar menemukan harta karun. Musuh bertemu di jalan sempit sungguh. Apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja kami di sini untuk menghadiri konferensi penawaran grup Tianhe. Apa kau pikir membuat keluarga Lin dan Ce bangkrut? Membuatmu begitu mengesankan. Aku beritahu kau, segera keluarga kami akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Keluargamu tidak akan menjadi lebih kuat. Grup Tianhe tidak akan berinvestasi padamu lagi. Kinwoo, apakah kamu pikir dengan menggunakan beberapa trik murahan, kamu tak terkalahkan? Kami diundang oleh Tuan Muda Yang untuk menghadiri konferensi penawaran. Selain itu, Tuan Muda Yang dan Ketua Chu dari grup Tianhe adalah teman yang sangat akrab. Tuan Muda Yan, Kau bahkan tidak tahu siapa Tuan Muda Yan. Namun kau berani memperlakukan kami seperti ini. Tuan Muda Yang adalah orang terkaya di 3 provinsi. Dia tidak hanya memiliki status ini, dia juga mendapat dukungan dari Aula Dewa Bela Diri. Ya, biar ku beritahu. Dia juga seorang pelamar Suruoyu. Selain itu, dia akan hadir secara pribadi di sini hari ini. Tuan Muda Yan itu adalah pelamarmu. Yan Fei ini sombong. Dan metodenya kejam. Dia adalah orang yang paling aku benci. Jangan khawatir, jika dia berani mengganggumu lagi, aku akan membuatnya menyesal seumur hidupnya. Apa yang kau katakan? Kau ingin membuat Tuan Muda Yan menyesalinya seumur hidupnya. Kinwoo, Tuan Muda Yan memiliki Aula Dewa Bela Diri sebagai pendukungnya. Seluruh Longguo, siapa yang berani tidak menghormatinya? Hanya dengan satu kata darinya, dia bisa membuatmu tercabik-cabik menjadi 10.000 keping. Apa bedanya Aula Dewa Bela Diri? Sungguh hanya orang bodoh yang tidak takut. Apakah kamu tahu betapa kuatnya Aula Dewa Bela Diri? Aula itu tidak hanya memimpin 1 juta pasukan, dan ada 1.000 master yang ditempatkan di aula itu. Baru-baru ini, Aula Dewa Bela Diri baru saja mengalahkan aliansi 5 negara. Ketua Aula Dewa Bela Diri bahkan membunuh penguasa dari 5 negara. Kamu berani memprovokasi keberadaan seperti itu. Bukan hanya kamu, tetapi juga orang-orang di sekitarmu akan hancur selamanya. Apa kau pikir hanya kau yang bisa membuat Shen Hui berlutut? Aku beritahu kau, Shen Hui di depan Tuan Muda Yan tidak ada apa-apanya. Kamu menggunakan Aula Dewa Bela Diri untuk mengancam Kinwoo. Apakah kamu tahu identitas aslinya? Suruoyu, jangan bilang. Pendukung Kinwoo juga adalah Aula Dewa Bela Diri. Kinwoo tidak perlu bergantung pada Aula Dewa Bela Diri, tetapi Aula Dewa Bela Diri perlu bergantung padanya. Aula Dewa Bela Diri mengandalkannya. Apakah kau mengatakan bahwa Kinwoo adalah orang yang kekuatan bertarungnya tak tertandingi, yang bahkan sangat dihormati oleh penguasa nasional, Ketua Aula Dewa Bela Diri? Jika dia adalah Ketua Aula Dewa Bela Diri, maka aku akan menjadi penguasa alam semesta. Kinwoo, kau punya nyali besar. Beraninya kau menyamar sebagai Ketua Aula Dewa Bela Diri. Jika kau punya nyali, maka tunggulah The film sampai was Tuan Muda yang translated tiba and dan akui identitas narrated by ini di M depannya. Media. Maka kau akan tahu seperti apa rasanya kehilangan nyawa. Kinwoo benar-benar adalah Ketua Aula Dewa Bela Diri. Ruoyo, tidak perlu menjelaskan apapun kepada mereka. Mari kita masuk ke dalam.
Biarkan dia sombong. Ketika Tuan Muda Yan tiba nanti, aku akan lihat seberapa merajalelanya dia. Sesi lelang grup Tianhe. Tuan, Chu Tianjiao ingin menyampaikan rasa hormatnya kepadamu. Tidak perlu. Suruh dia memimpin konferensi penawaran ini. Ya, Luoyo, kamu adalah istriku. Yang menjadikanmu istri dewa bela diri. Orang lain seharusnya hanya membungkuk padamu. Kamu tidak perlu membungkuk kepada siapapun yang kamu temui. Halo semuanya, aku Chu Tianjiao. Chu Tianjiao, ketua grup Tianhe. Selamat datang semuanya di konferensi penawaran grup Tianhe kami. Tuan Muda Chu, apakah Tuan Muda Yan sudah selesai berdiskusi dengan Ketua Chu proyek kita? Kita pasti akan mendapatkannya kan? Tuan Muda Yan bisa menangani Ketua Chu ini. Jadi tentu saja tidak ada masalah. Tuan Muda yang didukung oleh Ola Dewa Bela Diri. Tidak peduli seberapa kuat grup Tianhe, mereka tidak akan berani menentang Ola Dewa Bela Diri. Tapi aku masih sedikit khawatir. Jika kita gagal mendapatkan proyek ini, keluarga Lin kita akan benar-benar tamat. Shan, tenang saja. Baru saja, sebelum Tuan Muda Yan tiba, dia sudah meneleponku. Dia sudah bernegosiasi dengan Ketua Chu. Dia akan memberikan kepada kedua keluarga kita proyek senilai 10 miliar masing-masing. Proyek senilai 10 miliar? Itu benar-benar luar biasa. Tuan Muda Chu, aku tahu kau yang paling mampu. Begitu kita mendapatkan proyek-proyek itu, maka kita bisa mempermalukan Kim Wu dengan pantas. Kali ini grup Tianhe kami datang ke Jiangchen untuk berinvestasi, membawa dana penuh 100 miliar. Selanjutnya, aku akan mengumumkan perusahaan mana saja yang grup kami akan bekerja sama. Ya Tuhan, lebih dari 100 miliar dana. Grup Tianhe benar-benar terlalu kaya. Dengan bantuan Tuan Muda Yan, semua proyek grup Tianhe di masa depan akan menjadi milik kita. Jiangchen Group Haifan, Jiangchen Hongxing Heavy Industry, Jiangchen Group Lin, Jiangchen Zoo Consortium, dan Jiangchen Rongchang Company. Pada tahap awal, grup kami akan bekerja sama terlebih dahulu dengan kelima perusahaan ini. Kami akan menginvestasikan 10 miliar di setiap perusahaan. Aku benar-benar mendapatkan proyek mereka. Dengan cara ini sebentar lagi, keluarga Lin akan bisa menyusul jajaran keluarga tingkat pertama di Beijing. Bagaimana Shan? Aku tidak membohongimu kan? Mengikuti Tuan Muda Yan, di masa depan, kamu pasti akan mencapai kesuksesan. Kinwe, bukankah kau bilang grup Tianhe tidak akan berinvestasi pada kita? Kau ini orang tak penting macam apa? Beraninya kau mencoba memengaruhi keputusan Ketua Chu? Tepat sekali. Mengapa kau tidak melihat dirimu sendiri dan lihat orang macam apa dirimu? Beraninya kau berbicara tanpa malu-malu. Kinwe, apa yang harus kau katakan sekarang? Kinwe, apa yang sebenarnya terjadi? Aku lupa memberitahu Chu Tianjiao untuk membatalkan investasi bagi kedua keluarga itu. Kier, Tuan Kier. Chu Tianjiao, batalkan investasi dengan keluarga Lin dan keluarga Su. Kinwu, kamu punya nyali besar. Beraninya kamu menggunakan nada memerintah saat berbicara dengan Ketua Chu. Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai Ketua Ola Dewa Bela Diri. Semuanya, Kinwu baru saja berkata, dia adalah Ketua Ola Dewa Bela Diri. Dia bilang selama dia ada di sini, grup Tianhe tidak akan berinvestasi pada kita. Dan hasilnya, mereka sendiri tidak mendapatkan proyek itu. Kinwe, apakah kau tidak merasa wajahmu sangat sakit sekarang? Astaga, anak ini terlalu sombong. Dia bahkan berani menyamar sebagai Ketua Ola Dewa Bela Diri. Jika masalah ini diketahui oleh Ketua Ola Dewa Bela Diri, dia pasti akan mati. Semuanya harap tenang. Kinwe, kau telah membuat Ketua Chu marah. Konsekuensinya akan parah. Ketua Chu, jangan mempersulit Kinwu. Bagaimana kalau begini? Biarkan saja dia merangkak. Keluar dari sini. Itu sudah cukup. Aku mengumumkan pembatalan kerjasama dengan grup Lin dan Zoo Consortium. Apa? Ketua Chu Anda melakukan ini? Ketua Chu kamu, ada apa denganmu? Biar ku beritahu yang sebenarnya. Aku bukan lagi Ketua grup Tianhe. Pengumumanku di atas panggung hari ini adalah karena instruksi dari Tuan Kier. Tuan Kinwe, Ketua Chu, mengapa dia memperlakukan Kinwe dengan rasa hormat seperti itu? Ini? Apa yang terjadi? Sekarang, apakah kamu masih akan mengajak Kinwe? Tanpa proyek grup Tianhe, keluarga Lin kita benar-benar tamat. Semuanya, saya sekarang akan mengundurkan diri dari posisi Ketua grup Tianhe. Selanjutnya, mari kita sambut Ketua yang baru ke atas panggung. Luoyo, sekarang giliranmu untuk maju. Apakah aku benar-benar akan menjadi kepala grup Tianhe? Benar, mulai hari ini, perusahaan ini milikmu. Suruwayu benar-benar menjadi kepala grup Tianhe. Ketua Su, mulai sekarang, grup Tianhe adalah milikmu. Segala sesuatu tentang grup ini diputuskan olehmu. Terima kasih Ketua Chu.
Karena memang begitu, aku sekarang mengumumkan bahwa Grup Tian tidak akan pernah bekerja sama dengan keluarga Lin dan keluarga Su seumur hidup. Dua perusahaan mitra lainnya. Aku akan memilih mereka yang baru. Su Ruoyu benar-benar menjadi ketua baru kelompok Tianhe. Sekarang sama sekali tidak ada harapan. Tuan Muda Chu, cepat pikirkan solusi. Kau tidak ingin anak kita lahir dalam kemiskinan kan? Ketua Chu, Su Ruoyu, sudahkah kamu mempertimbangkan konsekuensinya? Konsekuensi? Zhu Chong, apakah kamu pikir kamu saat ini memenuhi syarat untuk mengatakan hal seperti itu kepadaku? Aku mungkin tidak memenuhi syarat, tetapi Tuan Muda Yan memenuhi syarat. Aku adalah orangnya Tuan Muda Yan. Ketua Chu seharusnya tahu bahwa, bahkan jika kamu tidak memberiku muka, kamu harus memberi muka kepada Tuan Muda Yan. Lupakan tentang Yan Fei yang tidak ada di sini. Bahkan jika dia datang, kata-kataku akan tetap sama. Keluarga Su dan keluarga Lin. Dalam hidup ini, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan investasi dari Tiana. Itu mungkin belum pasti. Yan Fei orang terkaya di 3 provinsi. Ruoyu, kata-katamu terlalu mutlak. Tuan Muda Yan ada di sini. Kita selamat sekarang. Tuan Muda Yan pasti bisa membalikkan keadaan kan? Tentu saja, pengaruh Tuan Muda Yan adalah sesuatu yang tidak bisa kita bandingkan. Benar-benar kamu, panjang umur, Yan Fei. Bagaimana jika kamu datang? Aku tidak akan mengubah keputusanku. Kau dengar kau sudah menikah. Apakah itu urusanmu? Aku pernah mengatakan bahwa, jika suatu hari kau menikah, orang itu haruslah aku. Oleh karena itu, siapapun yang menikahimu, harus membayar harganya. Aku benar-benar ingin tahu, siapa yang begitu berani, sampai berani mencuri wanita Yan Fei. Tuan Muda Yan, orang yang mencuri wanitamu ada di sini. Kaulah yang menikahi Ruoyu. Itu aku. Yan Fei, siapa yang aku nikahi? Tidak ada hubungannya denganmu. Kau benar. Itu adalah kebebasanmu. Namun, siapa yang ingin kusantun? Juga kebebasanku. Apa yang masih kalian lihat? Tangkap bocah ini untukku. Berhenti. Selama aku ada di sini hari ini, tidak ada yang bisa menyentuh priaku. Priamu. Jadi, kalian sudah menyempurnakan pernikahan kalian. Tepat sekali. Kami sudah menjadi suami istri sejati. Tarik Ruoyu menjauh. Tangkap sampah ini. Ruoyu, jangan khawatir. Orang-orang ini, mereka masih tidak bisa melakukan apapun padaku. Aku tidak peduli. Jika mereka ingin menyentuhmu, mereka harus melewati aku dulu. Kamu benar-benar memiliki temperamen yang keras kepala. Langkiu, serang. Siapa sebenarnya kamu? Seseorang sepertimu tidak layak mengetahui identitasku. Qin Wu. Tuan Muda yang didukung oleh Ola Dewa Bela Diri. Sujudlah sekarang untuk mengakui kesalahanmu. Dan kamu mungkin masih memiliki peluang tipis untuk bertahan hidup. Di dunia ini, selain kerabatku yang telah meninggal, tidak ada seorang pun yang layak membuatku berlutut. Qin Wu benarkah? Kau akan membayar harga untuk kesombonganmu. Membuatku membayar harganya. Apakah kamu layak? Kau bilang aku tidak pantas. Biar ku beritahu sesuatu. Aku sudah diundang untuk berpartisipasi dalam majelis dewa. Tuan Muda Yan, kamu sudah diundang ke majelis para dewa. Pertemuan para dewa. Bukankah itu tempat Ola Dewa Bela Diri berada? Dan acara akbar yang mereka selenggarakan. Mereka yang berpartisipasi semuanya adalah talenta luar biasa. Tuan Muda Yan ternyata sangat kuat. Sepertinya kita telah mengikuti orang yang tepat. Majelis para dewa, itu adalah pendukung Aula Dewa Bela Diri. Memberimu kualifikasi untuk berpartisipasi. Tanpa mengandalkan mereka, aku juga memenuhi syarat. Kamu tidak bisa berpartisipasi. Kau pikir kau siapa? Bisakah kau mendikte majelis dewa? Percayalah padaku. Bahkan jika kamu berhasil menghadiri majelis para dewa, kamu hanya akan dipermalukan. Ruoyu, mari kita pergi. Kau memukul orang-orangku, dan kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Jika kamu ingin menghentikanku, silakan coba. Jadi kau adalah seorang seniman bela diri. Segalanya menjadi semakin menarik. Tuan Muda Yan, apakah kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Dia tidak bisa lepas dari genggamanku. Tapi bagaimana dengan proyek grup Tiannya? Ketua Chu, apakah kau benar-benar akan menolak permintaanku? Yan Fei, aku memperingatkanmu. Jangan memprovokasi Tuan Qin lagi. Kalau tidak, nasibmu akan menyedihkan. Qin Wu, orang tuaku ingin bertemu denganmu. Mengenai pernikahan kita, aku sudah memberitahu mereka. Sudah waktunya juga untuk memberi hormat kepada ayah mertua dan ibu mertuaku. Kesehatan ayah mertuaku juga perlu dipulihkan dengan baik. Melapor kepada Tuan, sesuatu telah terjadi pada Nona Zhou. Apa yang terjadi? Dia dibawa paksa ke hotel oleh Yan Ye, memaksa Nona Zhou menjadi wanitanya. Sungguh kurang ajar. Kakak Long adalah seorang martir. Bajingan ini berani memperlakukan kakak ipar seperti ini. Yan Yi ini adalah adik kandung Yan Fei. Dia selalu sombong dan sewenang-wenang. Bagus, temukan dia. Jika sesuatu terjadi pada kakak ipar, aku akan mencincangnya.
Aku berikan ini padamu. Sebenarnya siapa kamu? Mengapa kamu membawaku ke sini? Mengapa kami menangkapmu? Tentu saja kami menangkapmu untuk memancing Kinwu ke sini. Dia menyebabkan kami bangkrut. Mengubah kami menjadi orang miskin. Kami harus membereskannya dengan benar. Kamu benar-benar keji. Sampai menggunakan cara ini untuk mencelakai Kinwu. Keji. Karena Kinwu membuat kita kehilangan segalanya. Dia pantas mendapatkannya. Untungnya aku tahu bahwa pria yang pergi ke sana adalah teman Kinwu. Selama kita menangkapmu, dia pasti akan datang. Kamu berpikir terlalu sederhana. Kinwu bukanlah orang biasa. Kamu tidak akan berhasil. Berita itu sudah dirilis. Jadi adik laki-laki yang fake. Aku yakin Kinwu, dia pasti akan datang untuk menyelamatkanmu. Bajingan itu benar-benar membuat adikku kehilangan muka. Kalau begitu aku akan memberitahunya bahwa keluarga Yan kami tidak mudah untuk diprovokasi. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kulakukan? Mungkinkah aku tertarik pada wanita tua sepertimu? Makan benda di tanah itu, Shusui. Mengapa kamu tidak tunduk saja pada Tuan Muda Yan? Keluarga Yan adalah yang terkaya di 3 provinsi. Jika kamu mengikuti Tuan Muda Yan, kamu akan dapat menikmati kehidupan mewah dan kenyamanan mulai sekarang. Adalah keberuntunganmu untuk mengikuti Tuan Muda Yan. Kamu Berani memperlakukan kakak iparku seperti ini. Kalian benar-benar sudah hidup cukup lama hari ini. Kau Kinwu, aku merilis berita itu. Pasti sudah sekitar 1 jam sekarang kan? Kau tiba. Itu cukup lambat. Kalian bertiga, patahkan kaki satu sama lain. Aku mungkin akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawa kalian. Apa katamu? Dia menyuruh kami mematahkan kaki kami. Kau sebenarnya cukup lucu. Kinwu, apakah kamu tahu siapa dia? Adik laki-laki Tuan Muda Yan. Dia adalah seorang seniman bela diri. Kinwu, jika kau tahu yang terbaik untukmu, cepat berlutut dan mohon ampun. Kalau tidak hari ini, kau akan menjadi cacat. Kurasa yang akan lumpuh hari ini adalah kamu. Kau berani menentang martabat saudaraku. Itu sama saja dengan menampar wajah keluarga Yan kami. Karena kau sudah datang ke hotelku, maka jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup. Kinwu, mereka memasang jebakan di sini, cepat pergi. Jangan khawatirkan aku. Terlambat, karena kau sudah datang ke wilayahku. Kau seharusnya tidak berharap untuk pergi dengan mudah. Sepertinya aku harus melumpuhkan kakimu sendiri. Kau masih bercanda bahkan sekarang. Jangan bunuh dia. Sisakan dia napas. Aku ingin menyiksanya perlahan. Kau ternyata seorang praktisi. Dan kekuatan bela dirimu sudah mencapai ranah guru bela diri. Tingkat apa aku berada tidaklah penting. Yang penting adalah, hari ini kakimu tidak akan selamat. Kinwu, beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Aku adalah tuan muda dari keluarga Yan. Jika kakakku tahu tentang ini, dia akan mencabik-cabikmu. Kinwu, segera lepaskan tuan muda Yan. Jika tuan muda Yan tahu, dia pasti akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Tuan Muda Yan. Sialan. Kinwu, jangan mendekat. Jika kamu mendekat, aku akan kakak Ken. Ini tidak ada hubungannya denganku. Itu semua Shanshan. Itu semua dia. Dialah yang menemukan hubunganmu dengan Shusui dan meminta tuan muda yang mengambil tindakan. Aku hanya seorang pengamat. Cukong, bagaimana kau bisa seperti ini? Jelas kau yang mencetuskan ide itu, namun kau mendorong semua kesalahan padaku. Apakah ini jenis orang yang kamu pilih? Kinwu, kamu. Aku adalah wanita hamil. Kau tidak akan begitu kejam padaku kan? Aku tidak akan melakukan apapun padamu, Langkiu. Ya Tuan. Aku telah menyebabkan masalah besar padamu. Aku benar-benar minta maaf. Kakak ipar, ini bukan salahmu. Jangan khawatir. Mulai sekarang, tidak ada seorang pun yang akan bisa menyakitimu lagi. Langkiu, Hadir. kawal kakak ipar pulang. Dan kerahkan legiun Dewa Bela Diri untuk melindunginya 24 jam sehari. Ya Tuan. Kinwu, kudengar pengaruh keluarga yang sangat besar. Kamu harus sangat berhati-hati. Kakak ipar, yakinlah. Yang tidak beruntung hanyalah keluarga Yan. Keluarga Yan tidak perlu dipertahankan lagi. Siapa yang melakukannya? Kakak.
Itu Qinwu? Dia mematahkan kakiku. Qinwu. Ya. Itu adalah pria bernama Qinwu itu. Begitu dia masuk, dia menjatuhkan Tuan Muda Yan. Dia juga melumpuhkan tubuh bagian bawahku. Wanita di sebelahnya juga menampar wajah istriku sampai bengkak. Bagaimana adikku bisa berakhir denganmu? Kau tidak membawa Qinwu ke sini kan? Tidak. Qinwu datang ke sini atas kemauannya sendiri. Kami hanya memberikan Tuan Muda Yan informasi tentang seorang wanita, kakak, Qinwu. Dia memukulku hingga menjadi keadaan ini. Kau harus membalaskan dendamku. Qinwu benar-benar kurang ajar. Berani melukai seseorang dari keluarga Yan kami. Aku pasti akan membuatmu mati dengan kematian yang menyedihkan. Tuan, sesuatu telah terjadi pada Shen Hui. Apa yang terjadi? Dia diculik. Qinwu, kau berani mematahkan kedua kaki adikku. Kau benar-benar punya nyali besar. Shen Hui adalah bawahanmu bukan? Kalau begitu aku akan mulai dengannya. Sepertinya aku terlalu lunak padanya sebelumnya. Karena kamu juga seorang seniman bela diri. Mari kita lakukan duel hidup dan mati. Sekarang, aku secara resmi mengeluarkan tantangan kepadamu. 7 hari dari sekarang, di Aula Seni Bela Diri Jiangchen, mari kita adakan kontes seni bela diri. Jika kamu tidak ingin Shen Hui mati, maka merangkaklah ke sini dengan patuh. Kalau tidak, aku akan membuatnya menyesali keputusan ini. Qinwu, Yan Fei terlihat sangat percaya diri. Aku khawatir dia sedang merencanakan semacam konspirasi atau tipu daya. Di hadapan kekuatan absolut, semua rencana hancur dalam sekejap. Tuan Muda Yan, menurutmu Tuan Qin bisa menahan berapa banyak gerakanmu? mengenai provokasi dari orang tak dikenal, apakah kamu masih berniat membiarkannya keluar dari aula seni bela diri ini hidup-hidup? Apakah kamu pikir kamu akan dikalahkan hari ini? Qinwu telah tiba. Apakah kamu Qinwu? Kudengar kamu menyamar sebagai ketua aula dewa bela diri, menipu uang dan merayu wanita. Bahkan Nona Supuo termakan olehnya. Tuan Qin, kekuatan bela diri Tuan Muda Yan telah mencapai peringkat Grandmaster setengah langkah. Dia jelas memberimu kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi kamu masih datang ke sini untuk mengantar. Apa yang memaksamu melakukan ini? Berapa banyak uang yang diberikan Yan Fei padamu untuk menciptakan momentum ini? Nyah, Qinwu, kau benar-benar berani datang. Nanti Tuan Muda Yan pasti akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Qinwu, kamu memiliki keberanian yang luar biasa. Beraninya kamu membiarkan si cantik kecil ini memukul putriku. Dan dia menamparnya puluhan kali. Kurasa kamu mencari mati. Nyonya, tolong jangan marah. Sebentar lagi Tuan Muda Yan akan membantu kita melampiaskan kebencian ini. Qinwu, dia pasti akan dipukuli hingga tak sadarkan diri. Lebih dari sekadar dipukuli tanpa perasaan, Tuan Muda Yan, dia juga akan dipatahkan lengan dan kakinya. Setiap tulang di tubuhnya akan dihancurkan. Qinwu, jangan khawatir. Kakakku tidak akan membunuhmu secara langsung. Dia akan menyiksamu perlahan, membiarkanmu menanggung penderitaan yang luar biasa, lalu binasa. Kalian semua diam. Kalian yang tercela dan tak tahu malu, berani berbicara di sini. Ruoyu, kamu benar-benar tahu cara melindungi anjing ini bukan? Qinwu adalah suamiku. Tentu saja aku harus berdiri di sisinya. Yan Fei, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu mengolah jalan bela diri, kamu hebat. Hari ini, kamu pasti akan gagal. Karena aku mungkin gagal. Bagaimana kalau kita tingkatkan taruhannya? Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Jika aku menang, kamu serahkan semua asetmu. Selain itu, Ruoyu juga harus menikah denganku. Yan Fei, kamu benar-benar tidak tahu malu. Aku sudah menjadi istri Qinwu. Tidak hanya hubungan kami sangat baik, bahkan jika kami bercerai, aku tidak akan pernah menikahi orang sepertimu. Apa yang kamu katakan? Aku bisa menyetujui syarat pertama. Tapi Ruoyu, dia adalah seseorang, bukan benda. Aku sama sekali tidak bisa menjadikannya taruhan. Bagaimana jika kamu kalah? Apakah kamu pikir itu mungkin? Hentikan omong kosong ini. Aku hanya bertanya padamu. Apa yang akan kamu pertaruhkan melawan kami? Tentu saja aset keluarga Yan kami. Jika aku kalah, aset keluarga Yan kami semuanya akan menjadi milikmu. Sebagai tambahan, aku juga akan mengembalikan Shen Hui kepadamu. Itu adil bukan? Suruoyu, apakah menurutmu Qinwu punya peluang untuk menang? Tuan Muda Yan bagaimanapun juga adalah seorang seniman bela diri di alam Grandmaster setengah langkah. Hanya satu jarinya sudah cukup untuk merenggut nyawa Qinwu. Nah, kamu seharusnya tidak mengatakan itu. Mungkin Qinwu memiliki jurus tersembunyi di balik lengan bajunya. Misalnya, berlutut untuk menjelati sepatu Tuan Muda Yan dan bersujud 500 kali dengan keras, memohon belas kasihan padanya. Tuan Muda Yan adalah orang yang berhati lembut. Dia mungkin benar-benar setuju. Bibi benar. Orang tak tahu malu seperti Qinwu. Apa yang tidak akan dia lakukan ketika saatnya tiba? Dia pasti akan memohon belas kasihan Tuan Muda Yan. Bagaimana kalau kita tingkatkan taruhannya lagi? Apa yang kamu sarankan untuk kita tambahkan?
Wajah beberapa orang ini, setelah aku menang, mereka semua harus dihancurkan. Kamu ingin mempertaruhkan wajah kita dan menghancurkan semua wajah kita. Kamu berbicara seolah-olah kamu punya kesempatan untuk menang. Aku khawatir kamu bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun dari Tuan Mudayan. Ingin menang, itu hanyalah mimpi belaka. Tuan Mudayan, taruhannya, kami terima. Namun, kami punya permintaan kecil. Kami akan menunggu Anda saja Tuan Mudayan. Setelah Anda mengalahkannya, biarkan kami membereskannya dengan benar. Kalau begitu sudah beres. Dari mana bocah Kinwu ini muncul? Beraninya dia berduel dengan Tuan Mudayan. Dia benar-benar tidak tahu. Tuan Mudayan sebagai ahli seni bela diri nomor 1 di 3 provinsi. Biasanya orang ini hidup cukup sederhana. Ini seperti memukul pelat baja dengan batu. Kinwu, Jangan khawatir. Aku bisa mengatasi Yan Fei. Hanya dengan satu jari. apa? Kamu bisa mengurus Tuan Mudayan hanya dengan satu jari? Apakah kalian semua mendengarnya? Kinwu ini benar-benar keterlaluan. Cepatlah mulai. Aku bertaruh pada Tuan Mudayan. Tidak sabar untuk menerima uangnya. Dia sangat lamban. Mungkinkah dia mengulur waktu? Tetapi bahkan seorang master seperti Tuan Mudayan tidak akan bisa melarikan diri. Mengulur waktu tidak ada gunanya. Kinwu, apakah kamu melihat itu? Ini adalah kehendak rakyat. Kau hanya membayar uang untuk publisitas. Hanya berdasarkan dirimu. Apakah kau benar-benar layak disebut kesayangan rakyat? Duel akan segera dimulai. Bagi yang tidak terlibat harap mundur 10 meter. Kinwu, aku sekarang memberimu kesempatan untuk mengakui kekalahan. Jika kamu datang ke sini sekarang dan bersujud 500 kali, jilat sepatuku sampai bersih. Lalu lepaskan kakimu sendiri. Mungkin aku akan mengampuni nyawamu. Apakah menurutmu itu mungkin? Tuan Mudayan, jangan tunjukkan belas kasihan padanya. Itu hanya akan membuatnya semakin sombong. Benar Tuan Mudayan, biarkan dia tahu betapa hebatnya Anda. Pertama patahkan kedua kakinya, lalu lumpuhkan kedua lengannya. Akhirnya, tulang-tulangnya. Kakak, lumpuhkan dia. Karena kamu mencari masalah, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Ki sejati yang sangat kuat, sepertinya Tuan Mudayan sudah melangkah ke ranah Grandmaster. Grandmaster, bahkan melihat ke seluruh Longguo. Dia adalah ahli yang kuat. Kinwu ini benar-benar sial, karena benar-benar bertemu seniman bela diri sekuat Tuan Mudayan. Tuan Mudayan, hancurkan tulang-tulangnya. Jangan biarkan dia hidup. Tuan Mudayan sangat anggun. Kecepatannya sungguh sangat cepat. Pukulan dari kakakku ini sudah cukup untuk merenggut nyawa Kinwu. Sepertinya duel ini akan berakhir sangat cepat. Aku bertaruh Tuan Mudayan akan menang. Meskipun peluangnya hanya 1-1, aku masih bisa mendapatkan 500.000. Kamu hanya mendapatkan 500.000. Aku mempertaruhkan seluruh kekayaanku. 1 juta, sebentar lagi jumlahku akan berlipat ganda. Kinwu, Apel. Kinwu telah menahan serangan kakakku. Bagaimana mungkin? Tidak. Bukankah Tuan Mudayan seharusnya menjadi Master tingkat Grandmaster? Mungkinkah bahwa satu serangan tidak bisa mengalahkan Kinwu? ya Tuhan, Kinwu ini telah menangkap tinju Tuan Mudayan. Tuan Mudayan tidak akan gagalkan. Ibu jangan bicara omong kosong. Tuan Mudayan mungkin sedang mengujinya. Jika Tuan Mudayan ingin mengambil nyawanya, dia pasti sudah mati sejak lama. Shanshan masuk akal. Kekuatan sekecil ini tidak lebih baik dari seekor tikus. Tuan Mudayan memang kalah. Terlebih lagi lawan hanya menggunakan satu gerakan. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kakakku kalah dari Kinwu? Ya Tuhan. Tuan Mudayan ternyata bukan tandingan Kinwu. Lalu wajah kita. Ya Tuhan, Tuan Mudayan telah kalah. Uangku sebesar 500.000 dong sudah hilang. Kamu hanya punya 500.000. Dan aku kehilangan 1 juta ini. Jadi aku kehilangan segalanya. Istriku akan menceraikanku. Bagus, Kinwu telah menang. Kenapa kau masih berdiri di sana? Pergi The film periksa was saudaraku. translated and narrated by M. Media. Selanjutnya, bisakah aku menampar wajah kalian sekarang? Kinwu, hak apa yang kamu miliki untuk menampar wajah kami? Meskipun kami kalah taruhan, kamu tetap tidak punya hak untuk melakukan itu. Suruh Jalang ini untuk pergi. Jalang. Kamu. Kinwu, tidakkah menurutmu kau sudah keterlaluan? Kalianlah yang sudah keterlaluan, menghinaku lagi dan lagi. Apakah kau benar-benar berpikir aku mudah diintimidasi? Lan Qiu. Kinwu, kau benar-benar terlalu sombong. Saudara, bunuh dia. Tuan Mudayan jangan menahan diri sama sekali. Jika Anda mengampuni nyawanya, dia pasti tidak akan melepaskan Anda. Bajingan berani menampar wajahku. Tuan Mudayan, cepat serang. Kinwu, aku perintahkan kau untuk berlutut sekarang. Tampar dirimu sendiri 100 kali. Dan bersujud keras 100 kali kepadaku. Apakah menurutmu Kun Kun berguna bagiku? Kekuatan bela dirimu memang lebih tinggi dariku.
tetapi di depan senjata api. Kau rentan. Kau ingin mati. Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu itu. Kinwu, hati-hati. Kinwu, kali ini aku akan lihat bagaimana kau kehilangan nyawamu. Kau. Ini tidak mungkin. Siapa sebenarnya Kinwu ini? Dia benar-benar bisa menangkap peluru. Pantas saja tuan muda yang kalah. Sepertinya, kekuatan bela diri Kinwu sudah melangkah ke alam suci. Hanya seorang ahli di alam suci yang bisa menangkap peluru, bisa menyaksikan di masa hidupku. Seorang master dari alam ini, kehilangan uang ini sepadan. Sudah kubilang padamu. Sebuah pistol bagiku tidak berguna. Aku akan berurusan denganmu. Jika kau dengan jujur mengakui kekalahan, aku mungkin akan mengampunimu. Tapi karena kau mencari mati seperti ini, maka sisa hidupmu akan dihabiskan di kursi roda. Kinwu. Tidak. Tuan muda Qin, itu salahku. Seharusnya aku tidak menghinamu. Tolong ampuni putriku dan aku. Aku janji, mulai sekarang, kami tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi. Kendalikan mulut kalian mulai sekarang. Kau baik-baik saja. Tuan, aku baik-baik saja. Lepaskan. Ayo pergi. Tuan muda Yan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku akan menghubungi paman sepupuku dan mengundangnya ke Jiangzhou. Pada saat itu, aku akan memastikan Kinwu mati. Siapa pamanmu? Pelindung Aula Dewa Bela Diri. Long Tianyang. Melapor kepada Tuan. Aset keluarga Yan, semuanya telah diambil alih. Hanya tersisa satu villa. Kinwu, villa itu. Haruskah kita meninggalkannya untuk mereka? Jika itu orang lain, aku pasti tidak akan memusnahkan mereka sepenuhnya. Tapi mereka adalah Yan bersaudara. Jadi aku harus memutus semua jalan mereka. Luoyu, kau seharusnya tahu orang macam apa Yan bersaudara itu kan? Memang, selama saudara-saudara ini memiliki sedikit kekuatan, mereka pasti akan membalas. Lang Qiu, dalam waktu 3 hari, aku ingin mengambil alih villa Yan The film bersaudara. was translated Yeah. and narrated by Paman M sepupu, Media. lihatlah bagaimana saudaraku dipukuli. Bukan hanya anggota tubuhnya yang patah, tetapi bahkan dantiannya telah dihancurkan. Mulai sekarang, Long Tianyang 3 penjaga aula dewa bela diri. dia tidak akan pernah bisa berkultivasi seni bela diri lagi. Kau bilang padaku sebelumnya, siapa yang melukai Xiao Fei? Itu adalah si brengsek Kinwu dan si Jalang Suruoyu. Kinwu, ketua aula kita, sepertinya memiliki nama yang sama Kinwu. Paman sepupu, luka-lukaku tidak penting. Hal yang penting adalah bahwa seluruh kekayaan keluarga yang diambil oleh Kinwu, jumlahnya mencapai beberapa ratus miliar. Awalnya saudaraku bahkan berkata, kita akan mengambil aset keluarga Yan dan memberikan sebagian kepadamu. Tapi sekarang, kita tidak punya apa-apa lagi. Aset keluarga Yan. Aku akan mengambilnya kembali untukmu. Aku akan menyegel terlebih dahulu semua bisnis Kinwu dan Suruoyu. Kemudian aku akan berurusan dengan mereka dengan benar. Tambua. Ya. Hubungi ibu kota kekaisaran. Ambil milik Kinwu dan Suruoyu. Dan segel mereka. Sekalian, tangkap anggota keluarga mereka. Semuanya untukku. Ya. Kinwu, ini buruk. Perusahaan kita telah disegel. Disegel. Baru saja, pihak berwenang mengirim sekelompok orang, mengatakan perusahaan kita melanggar peraturan. Mereka tidak hanya menyegel semuanya, bahkan dana telah dibekukan. Sepertinya ada orang yang mencari masalah dengan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lang Qiu, pergilah selidiki situasinya. Ya. Halo. Apa katamu? Baiklah, aku akan segera ke sana. Ada apa? Mereka bilang orang tuaku menyelundupkan dan menangkap mereka. Di mana orang tuamu? Di fasilitas ketiga. Tuan Tang. Anda menyebut Kinwu dan Suruoyu. Apakah mereka akan patuh menyerahkan aset mereka? Orang tua Suruoyu. Keduanya dikurung di sini. Menurutmu, apakah mereka masih berani bermain-main? Tangwa, tunggu sebentar. Kinwu dan Suruoyu ada di sini. Pertama, beri mereka pelajaran yang setimpal. Untuk melampiaskan kemarahan keluarga Lin, Kinwu sangat kuat. Ingin berurusan dengannya, tidak akan mudah. jika itu aku yang dulu, tentu saja aku tidak bisa menyentuh Kinwu. Tapi sekarang, aku sudah menjadi wanita pelindung ketiga dari Aula Dewa Bela Diri. Sekuat apapun Kinwu. Apakah menurutmu, dia masih berani menentang Aula Dewa Bela Diri? Nona Wang mengatakan yang sebenarnya. Begitu Kinwu tiba, kita akan tunjukkan padanya siapa bosnya. Tuan Tang,
Orang yang ingin Anda temu sudah tiba. Biarkan mereka masuk. Kinwoo, Kaulah yang menyita ayah mertua dan ibu mertuaku. jadi kamu adalah Kinwoo? Cukup sombong bukan? Di mana kalian mengunci orang tuaku? Lepaskan mereka segera. Suruwayu, ini adalah fasilitas ketiga kau tahu. Kau pikir kami akan melepaskan mereka begitu saja atas perintahmu? Lalu apa yang kamu inginkan? Kau ingin menyelamatkan orang tuamu, benarkah? Baiklah, kalian berdua harus berlutut terlebih dahulu dan bersujud 50 kali dengan keras kepada kami. Baru kita bisa bicara. Hak apa yang kau miliki untuk berbicara denganku? Hak apa yang kumiliki? Biar ku beritahu. Aku sekarang adalah Ola Dewa Bela Diri, wanita pelindung ketiga. Keberadaan macam apa Ola Dewa Bela Diri itu? Aku yakin kau tahu betul. Kinwoo Suruwayu, mulai sekarang, kau dan aku tidak lagi berada di level yang sama. Sekarang berlututlah. Aku bertanya-tanya siapa itu. Aku tidak menyangka itu adalah Long Tianyang. Kurang ajar. Apakah nama pelindung ketiga berani kau ucapkan? Kau pasti bawahannya kan? Kembali dan katakan padanya untuk segera merangkak ke sini dan menemuiku. Jika tidak, dia akan segera dikeluarkan dari Aula Dewa Bela Diri. Kinwoo, kau punya keberanian yang luar biasa. Sampai berani tidak menghormati Tuan Long dan bahkan menyuruhnya merangkak untuk menemuimu. Kau harus melihat orang macam apa dirimu. Apakah kau pantas mengucapkan kata-kata seperti itu? Tuan Tang, Anda lihat ini bukan? Kinwoo ini luar biasa sombong. Anda harus memberinya pelajaran yang berat. Kinwoo, berlututlah. Kinwoo, kau benar-benar berani menyerang anggota Aula Dewa Bela Diri. Jika kau masih tidak melepaskan ayah mertua dan ibu mertuaku, nasibmu akan sama seperti nasibnya. Kinwoo, kau benar-benar terlalu sombong. Aku yang berkuasa di sini sekarang. Aku menolak membebaskan mereka. Selain itu, aku akan memperlakukan mereka dengan berbagai cara. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Maukah kau melepaskan mereka atau tidak? Lepaskan mereka. Para penjaga, bawa Sulong dan Cheng Yun ke sini. Ibu, ayah, apa yang mereka lakukan padamu? Bukan apa-apa. Mereka hanya memukul kami beberapa kali. Tidak apa-apa. Ya benar, Ruayu, ayahmu dan aku baik-baik saja. Kau tidak perlu khawatir seperti ini. Jangan menangis. Kali ini adalah Kinwoo yang menyelamatkan kita kan? Zhioqian. Terima kasih banyak. Ayah mertua, ibu mertua, ini adalah apa yang harus kulakukan. Pergi dan katakan pada Long Tianyang untuk datang ke istanaku dan menemuiku. Aku akan memberinya waktu 2 jam. Jika tidak, Tianyang, itu Kinwoo dan Suruwayu. Benar-benar keterlaluan. Mereka benar-benar berani menyentuhku. Lihatlah keadaanku yang telah dipukuli. Kau juga seorang Grandmaster. Dengan kekuatan bela diri puncak. Bagaimana kau bisa berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti ini? Kekuatan bela diri Kinwoo itu, apakah sangat tinggi? Menjawab pelindung. Kinwoo itu hanya menjentikkan tangannya dan memukulku hingga menjadi keadaan ini. Kekuatan bela dirinya, setidaknya di atas alam suci. Alam suci. Tianyang, bukan masalah aku dipukuli. Tetapi Kinwoo benar-benar memperlakukanku seperti ini. Alasan mendasarnya adalah, dia tidak menghargai kau maupun Aula Dewa Bela Diri. Kau harus menghadapinya secara menyeluruh. Jika tidak, di mana letak wibawa Aula Dewa Bela Diri? Sayangku, apa yang kau katakan masuk akal. Kinwoo begitu merajalela. Dia jelas-jelas menantang Aula Dewa Bela Diriku. Tamhua, kau bawa aku untuk mencari Kinwoo. Aku ingin melihat apakah dia bisa menahan 3 jurus dariku. Paman sepupu, jika kau mendisiplinkan Kinwoo sendirian, efeknya tidak akan bagus. Apa maksudmu dengan itu? Kau harus mengumpulkan semua tokoh terkemuka di Jiangqing bersama-sama dan di depan mereka. Berurusan dengan Kinwoo, dengan cara ini, kau akan menunjukkan otoritasmu dan memamerkan gaya Aula Dewa Bela Diri. Itu masuk akal. Paman sepupu, Kinwoo terlalu merajalela. Oleh karena itu, kau tidak bisa melenyapkannya secara langsung, tetapi harus membuatnya menjadi sepertiku dan seperti saudaraku. Hanya dengan cara ini, kita bisa membangun gengsi Aula Dewa Bela Diri. Baiklah, kita akan lakukan itu kalau begitu. Tamhua, siap tuan. Pergi dan undang para tokoh terkemuka Jiangchen untuk datang ke sini. Juga beritahu Kinwoo, jika dia tidak ingin terjadi apa-apa pada keluarganya, dia harus datang. Kekeluargaan besok. Ruayu, kurasa kita harus membiarkannya saja. Penyegelan perusahaan kita kali ini diperintahkan oleh ibu kota kekaisaran. Aku juga dengar bahwa yang bermargalon adalah seorang pelindung Aula Dewa Bela Diri. Ayahmu benar. Meskipun kita telah kehilangan kekayaan kita, selama seluruh keluarga aman dan sehat, itu lebih baik daripada apapun. Ayah, ibu, kamu masih belum tahu identitas Kinwoo.
Permasalahan duel antara Xiao Qian dan Yan Fei. Kami sudah mendengarnya. Yan Fei dikalahkan oleh Xiao Qian. Hanya berdasarkan ini, kami masih tidak bisa berurusan dengan Aula Dewa Bela Diri. Terlebih lagi, yang bermarga Long adalah seorang pelindung. Jangan khawatir ibu ayah, selama dia ada di sini, keluarga kita tidak akan kehilangan apapun. Melapor kepada Tuan, seorang bawahan Long Tian yang ingin bertemu denganmu. Long Tian yang hanya mengirim satu bawahan. Apakah dia mencoba membodohiku? Biarkan dia masuk. Kau lagi. Aku datang hari ini untuk menyampaikan pesan bagi pelindungku. Jika kau tidak ingin terjadi apa-apa pada mereka lagi, besok pagi pukul 9, datanglah ke keluarga Yan. Kau berani menggunakan keluargaku untuk mengancamku. Apakah Long Tian yang mengatakan itu? Kurang ajar, beraninya kau langsung memanggil nama pelindungku. Kau benar-benar tidak menghormati langit dan bumi. Aku memberitahumu, jika kau tidak datang besok pagi, mereka akan mati. Long Tian yang benar-benar sudah hidup terlalu lama. Lang Qiu, Ya Tuan, patahkan kaki bawahan sialan ini. Kembali dan katakan pada Long Tianyan bahwa besok aku akan memberitahunya siapa aku. Qin Wu ini benar-benar kurang ajar. Pertama dia melumpuhkan kedua tuan muda keluarga Yan, dan sekarang dia benar-benar berani memprovokasi Aula Dewa Bela Diri. terakhir kali dia bahkan memukuli wajahku sampai bengkak. Hari ini dengan adanya pelindung Long di sini, aku ingin melihat bagaimana dia bisa bertahan. Aku dengar kemarin, dia mematahkan kaki Tuan Tang. Tuan Tang adalah bawahan pelindung Long. Tindakannya, apakah dia punya dukungan? Dukungan omong kosong. Tidak peduli seberapa kuat backingannya, dia tidak bisa dibandingkan dengan Aula Dewa Bela Diri. Hari ini, Qin Wu pasti akan menderita dengan parah. Bagaimana jika kali ini pelindung Long masih tidak bisa menghadapinya? Terakhir kali kita hanya ditampar. Kali ini, Shen, kenapa kau selalu membangkitkan semangat orang lain? Memangnya Qin Wu itu siapa? Dia hanya mengandalkan kekuatan bela dirinya sendiri untuk melakukan kejahatan di mana-mana. Sekarang dia telah memprovokasi pelindung Long, maka dia pasti akan celaka. Ya Tuhan, siapa Qin Wu ini? Dia benar-benar datang ke janji temu itu. Pelindung Long adalah keberadaan peringkat ketiga. Bahkan para pejabat tinggi itu harus memperlakukannya dengan hormat ketika mereka bertemu dengannya. Keberanian Qin Wu ini benar-benar luar biasa. Qin Wu, kau benar-benar datang. Dalam hidup ini, tidak ada tempat yang tidak berani kudatangi. Qin Wu, apa yang kau lakukan? Tentu saja aku duduk. Hanya seorang penjaga Aula Dewa Bela Diri. Apakah dia layak aku berdiri di sini menunggu? Qin Wu, kau terlalu sombong. Hanya pamanku yang memenuhi syarat untuk duduk di kursi ini. Kau ini siapa? Apakah kau pantas duduk di sana? Tepat sekali, seseorang yang seperti anjing, namun menganggap dirinya bangsawan. Sepertinya, hukuman yang kuberikan padamu terakhir kali tidak cukup. Kali ini, aku akan membuatmu keluar dari Longguo. Menyuruh kami keluar dari Longguo. Qin Wu, apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah bosnya? Qin Wu, kau sekarang hidup di waktu pinjaman. Tunggu sampai pelindung Long tiba. Tidak ada dari kalian yang akan selamat. Sekarang cepatlah dan keluar. Kursi ini, kau tidak pantas mendudukinya. Kalian semua diam. Kau ini apa? Apakah giliranmu untuk berbicara? Tidakkah kalian tahu apa identitas Qin Wu? Kalian saja bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membawakan sepatunya. Kamu membuatku takut setengah mati. Suruayu, jangan bilang Qin Wu adalah ketua Aula Dewa Bela Diri. Berhenti mencoba menakut-nakuti kami. Kami sangat penakut. Dia bahkan tidak lebih baik dari seekor anjing. Namun dia berani menyamar sebagai ketua Aula Dewa Bela Diri. Dia benar-benar tidak tahu cara hidup. Qin Wu Suruayu, jika kalian ingin hidup, maka serahkan semua aset kalian dengan patuh. Mungkin pelindung Long akan menunjukkan belas kasihan yang besar dan mengampuni nyawa kalian. Jadi kalian mengincar uang. Pelindung Long tiba. Pamanku ada di sini. Tunggu saja untuk dicabik-cabik. Salam kepada pelindung Long. Salam kepada pelindung Long. Sayangku, Qin Wu ada di sini, tapi dia mengambil tempat dudukmu. Dan dia juga berkata bahwa kamu di sisinya tidak lebih dari seekor anjing. Selama dia mengangkat tangannya, aku bisa saja menyerahkanmu. Aku ingin melihat seberapa sombongnya dia. Pelindung Long, Qin Wu benar-benar terlalu sombong. Mohon bertindak dan robek dia menjadi dua. Melakukannya secara langsung sangat membosankan. Sisakan dia napas untukku dan kedua tuan muda Yan untuk membalas dendam. Cukang berhenti bicara. Apel, apakah kamu merasa kasihan padanya? Hari ini, kematiannya sudah pasti. Long Tianyan, apakah kau ingin aku secara pribadi berlutut di hadapanmu? Qin Wu telah memprovokasi pelindung Long. Adegan nanti akan sangat berdarah. Sebaiknya semua orang menonton dengan cermat.
Bawahanmu menyapa ketua aula. Ketua aula tiada bandingnya di dunia. Apa? Qin Wu sebenarnya adalah ketua aula dari Aula Dewa Bela Diri. Bagaimana mungkin? Mungkinkah kita sebelumnya selama ini menentang ketua Aula Dewa Bela Diri? Qin Wu benar-benar ketua Aula Dewa Bela Diri. Kami telah menghinanya selama ini. Sekarang kita dalam masalah. Cukong sudah kubilang sebelumnya bahwa aku punya firasat buruk, tapi kau bersikeras dan kau tidak mau mendengarkanku. Ya ampun, pantas saja dia berani duduk di kursi ini. Jadi dia adalah ketua Aula Dewa Bela Diri. Cepat tutup mulut. Jika ketua aula tahu, kita tidak akan berakhir baik. Long Tianyang kau sebagai pelindung, benar-benar telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Bawahanmu tahu kesalahanku. Mohon ketua aula pertimbangkan bahwa bawahanmu mengabdi pada negara dan selamatkan nyawa bawahanmu. Memang, kau pernah mengabdi pada negara sebelumnya dan terluka berkali-kali. Tapi kau membiarkan kerabatmu bertindak sembrono, merugikan banyak orang. Oleh karena itu hukuman mati bisa ditiadakan. Tetapi hukuman atas kejahatan tidak dapat dihindari. Lumpuhkan dantianmu sendiri, lalu pergi. Sepupu kamu tidak bisa melakukan ini tanpa kekuatan bela diri kamu. Diam. Terima kasih ketua aula karena telah menyelamatkan hidupku. Long Tianyang tidak akan pernah melupakan ini. Ketua aula Dewa Bela Diri, ampuni nyawaku. Ketua aula Dewa Bela Diri, ampuni nyawaku. Aku tidak akan pernah menentangmu lagi. Ketua Aula. Sebenarnya aku dipaksa oleh Long Tianyang. Aku hanya menjadi wanitanya karena ketidakberdayaan. Aku benar-benar tidak pernah berniat menentangmu. Ini semua salahku. Aku pikir Qin Wu adalah orang jahat dan membuat Xianshan mengikuti Cukong. Hal yang tidak berguna ini. Jika aku tahu lebih awal bahwa dia adalah ketua Aula Dewa Bela Diri, aku pasti sudah bergegas untuk menjilatnya. Qin tidak ketua Aula. Aku tahu kamu masih menyukai Xianshan. Aku akan segera menyuruhnya menggugurkan anak itu dan kembali ke sisimu. Bahkan menjadi selir pun tidak masalah. Ibu berhenti bicara. Hari ini aku akhirnya menyaksikan apa itu ketidakmaluan yang sesungguhnya. Kalian semua berpikir Qin Wu tidak punya kekuasaan atau pengaruh, dan karenanya menimpakan segala macam hinaan dan perundungan padanya. Sekarang, setelah kalian tahu Qin Wu adalah ketua aula dari Aula Dewa Bela Diri, kalian mulai mencoba menjilat lagi. Kulit kalian benar-benar cukup tebal. Semua yang kau lakukan padaku sudah kucatat. Saya umumkan bahwa mulai hari ini, anggota keluarga Lim dan keluarga Su secara resmi dikeluarkan dan dilarang kembali selamanya. Kalian harus pergi dalam waktu 3 hari. Jika tidak, jangan pernah berpikir untuk kembali. Ketua Aula mohon tunjukkan belas kasihan. Bagaimanapun juga kamu hampir menjadi menantu keluarga Lin kami. Ibu berhenti bicara, ayo kita pergi. The film was translated and narrated by Jangan pergi Amnesia. dorong aku. Ketua Aula. Kamu juga. Enya. Tak satu pun dari kalian memohon belas kasihan padaku. Sepertinya kalian masih punya sedikit harga diri. Bahkan jika aku memohon belas kasihan padamu, apakah kamu akan membiarkan kami pergi? Tentu saja tidak. Kamu telah melakukan begitu banyak perbuatan jahat. Kamu pantas mendapatkan hukuman yang seharusnya. Lang Qiu. Ya. Kirim mereka ke penjara. Ya. Kalian tidak perlu khawatir. Qin Wu tidak akan melakukan apapun pada kalian. Bagaimanapun perkembangan Jiangcheng di masa depan masih bergantung pada kalian semua. Tetapi jika kalian mengandalkan ini dan bertindak sembarangan, aku jamin nasib kalian akan lebih buruk daripada mereka yang baru saja pergi. Mohon yakinlah ketua aula dan nyonya, kami pasti akan mendedikasikan diri sepenuhnya untuk pembangunan Jiangcheng. Aku akan segera kembali untuk menyusun rencana spesifik dan mengirimkannya ke kediaman ketua aula untuk ditinjau oleh Anda dan nyonya. Aku tidak menyangka pandanganmu cukup jauh ke depan. Karena aku wanitamu, tentu saja mempertimbangkan situasi keseluruhan. Melapor kepada Tuan. Pertemuan para dewa akan diadakan minggu depan. Sesuai jadwal, para ahli dari Aula Dewa Bela Diri juga telah tiba di Jiangcheng. Berbagai faksi, sebagian besar sudah tiba. Bagaimana dengan yang lain? Mereka pada dasarnya sudah tiba semua. Ya Ketua Grup Wuhu, Santao ingin menyampaikan rasa hormatnya kepadamu. Lupakan tentang pertemuan itu. Jika aku butuh sesuatu, aku akan menghubunginya. Bawahanmu mengerti. Melapor kepada ketua aula, seseorang mengirimkan kepada nyonya sebuket mawar. Sini ini. Dia adalah teman sekelas SM aku. Dia dulu mengejarku, tapi aku menolaknya. Kami belum bertemu selama 10 tahun. Aku tidak menyangka dia mengirimiku bunga. Sepertinya dia masih cukup tertarik padamu. Dia juga ingin mengundangmu ke reuni kelas. Kamu tidak cemburu kan? Jika dia tidak tahu, kamu sudah menikah, maka masalah ini baik-baik saja. Jika dia tahu dan masih mengirimimu bunga, maka aku punya alat. Tuan, bos khawatir kamu mungkin membahayakan statusnya. Jati dia bersatu dengan banyak kekuatan, berencana untuk bergerak melawanmu di majelis dewa. Aku tahu. Kamu telah memberikan begitu banyak kontribusi
Namun mereka masih ingin mencelakaimu. Tolong Tuan segera keluarkan perintahnya. Biarkan aku memimpin pasukan Dewa Bela Diri dan hancurkan mereka. Prestasi besar mengundang kehati-hatian dari penguasa. Sayangnya Tang Jianshan itu keliru. Dia adalah penguasa Longguo. Bukan tuanku. Tuan, Sebelum situasi berkembang, kita belum boleh mengambil tindakan apapun. Jika Tang Jianshan benar-benar bertindak melawanku, aku akan memberitahunya kekuatan sejatiku. Qinwu. Besok akan ada lelang di Jiangcheng. Kudengar ada kalung yang disebut Jantung Samudra. Itu sangat indah. Ikutlah denganku untuk melihatnya. Baiklah. Tuan Muda Tang ada di sini, semuanya minggir. Minggir. Ternyata itu Shen Ye. Saya bertanya-tanya siapa itu. Bukankah ini Tuan Qian dan Nyonya Qian? Begitu cepat menemukan tuan baru. Qinwu Suruoyu. Saya sarankan kalian berdua bersikap baik. Jika tidak, kalian akan menghadapi konsekuensi yang parah. Aku lihat tuan barumu punya cukup banyak pengaruh. Kalian tahu apa yang terbaik untuk kalian. Segerainya, jika kalian berani menghalangi jalan, berhati-hatilah Tuan Muda Tang akan mematahkan kaki kalian. Tuan Muda Tang. Tidakkah kalian tahu siapa Tuan Muda Tang? Jika kalian berpikir dengan hati-hati tentang apa marga bos kami, saya pikir kalian akan cepat mengerti. Kalian pikir dengan menyuruh Suntao memecat saya tidak akan punya jalan keluar. Saya beritahu kalian, saya sekarang adalah milik Tuan Muda Tang, pengawal pribadi. Hanya dengan satu kata dari saya, seseorang akan segera bergegas keluar dan memukuli kalian. Kalau begitu silakan coba. Karena kalian ingin mati, maka saya akan mengabulkan keinginan kalian. Penjaga, saya curiga mereka adalah pembunuh. Tangkap mereka semua. Apa yang kamu lakukan? Tuan Muda Tang, saya curiga kedua orang ini adalah pembunuh, mencoba membunuh Anda. Itulah mengapa saya menangkap mereka. Shen Ye, keahlianmu dalam menjebak orang lain tidak terlalu mengesankan, bukan? Jika kami ingin membunuhmu, apakah kami akan berdiri di sini secara terbuka? Kalian berdua saling kenal. Dia adalah teman sekelas SE aku. Tapi kemarin, karena dia terlalu sombong, dia dipecat oleh grup Wu. Shen Ye, alasan saya setuju untuk membiarkanmu menjadi pelayan saya. Sepenuhnya karena pertimbangan untuk Momo. Jika kamu berani membuat masalah lagi, maka keluar. Sepupu, bukankah sudah kubilang? Jangan membuat beberapa hal terlalu jelas. Apakah kedua orang ini menyinggungmu? Jangan khawatir, aku akan membalaskan dendammu. Pekerjaan keamanan dilakukan dengan sangat baik. Tampaknya Tuan baru Shen Ye memiliki latar belakang yang luar biasa. Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Terima kasih atas kehadiran Anda semua di lelang grup Bihua. Pada lelang hari ini, kita hanya akan melelang satu item. Aku yakin semua orang sudah mendengar tentang item yang dilelang hari ini. Itu benar. Itu adalah harta karun bernama ini. Hati samudra harta karun yang tak tertandingi. Kalung ini sangat indah. Sepertinya kalung itu seluruhnya dibuat dari batu permata alami, terutama safir di tengah itu. Itu sungguh terlalu sempurna. Qinwu, kalung ini benar-benar luar biasa. Jangan khawatir, aku pasti akan membelikannya untukmu. Baiklah, Tuan Muda Tang, lihatlah kalung ini. Ini praktis dibuat khusus untukku. Aku tidak peduli malam ini apapun yang terjadi. Kamu harus membelinya dan memberikannya kepadaku. Jangan khawatir selama saya menawar. Tidak ada yang berani bersaing dengan saya. Kalung ini pasti akan menjadi milikmu. Terima kasih sayang. Harga awal untuk hati samudra adalah 300 juta. Setiap tawaran berikutnya tidak boleh kurang dari 20 juta. Sekarang hadirin sekalian silakan mulai menawar. 320 juta, 340 juta. Saya menawar 400 juta. Bapak ini sudah menawar 400 juta. Apakah ada bapak lain yang ingin menawar? Tuan Muda Tang, jika kamu tidak segera menawar, orang lain akan merebutnya. Dengan saya di sini, tidak ada yang bisa mengambilnya. Saya menawar 500 juta. Siapa orang itu? Dia benar-benar menaikkan harga sebesar 100 juta secara langsung. Tidakkah kamu mengenalinya? Orang ini adalah putra tunggal Tuan kami. Tuan mengendalikan militer dan pemerintahan, memegang kekuasaan yang sangat besar. Kita harus berhenti bersaing dengannya, agar kita tidak menanggung akibatnya. Itu masuk akal, saya tidak akan menawar lagi. Bapak ini sudah menawar 500 juta. Teman-teman yang menginginkan kalung ini, harus cepat. Tuan Muda Tang memang Tuan Muda Tang. Begitu dia menawar, tidak ada yang berani bersaing. 500 juta penawaran pertama, 500 juta penawaran kedua, 500 juta penawaran ketiga. Aku menawar 600 juta. Siapa orang ini? Sangat berani. Berani bersaing dengan Tuan Muda Tang. Dia terlihat seperti pemuda sembrono pada pandangan pertama. Bersaing dengan Tuan Muda Tang, praktis bunuh diri. Qinwu, beraninya kamu bersaing dengan Tuan Muda Tang. Kamu punya keberanian yang luar biasa. Apa? Dia menawar. Apakah orang lain tidak boleh menawar hanya karena dia menawar? Siapa sebenarnya yang membuat aturan itu? Tuan Muda Tang. Saya menawar 700 juta. 700 juta Tuan. Apakah Anda akan menaikkan tawaran lagi? Tuan Muda Tang sudah membiarkan Anda pergi sekali. Jangan tidak tahu berterima kasih.
Jika Anda berani bersaing dengan Tuan Muda Tang lagi, Anda akan berakhir sengsara. Kinwu, jika kamu berani menaikkan harga lagi, saya jamin, kamu tidak akan keluar dari rumah lelang ini. Aku takut pada segalanya, kecuali ancaman. Karena memang begitu adanya. Aku tawarkan 1 miliar. Dia benar-benar menaikkan harga sebesar 300 juta secara langsung. Kapan Jiangcheng mendapatkan orang sekaya itu? Majelis Dewa akan diadakan di Jiangcheng. Banyak orang luar yang datang baru-baru ini. Dia mungkin bukan penduduk lokal Jiangcheng kita. Kamu benar-benar menaikkan harga setinggi ini. Apakah kamu sengaja mencoba menentang saya? Karena kau bahkan menampung seseorang seperti Shen Yi, mengapa aku harus bersikap sopan padamu? Kau jenius yang kurang ajar. Apakah kau tahu siapa Tuan Muda Tang? Dia adalah putra tunggal dari Tuan yang sekarang. Pangeran Muda. Berani menantang Pangeran Muda. Kau sama saja mencari mati. Kinwu, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu berhasil berurusan dengan Sun Tao, kamu bisa bertindak liar tanpa kendali. Saya beritahu kamu, jika Pangeran Muda ingin kamu pergi, kamu sama sekali tidak akan selamat. Ada apa dengan orang-orang zaman sekarang? Mereka mulai mengancam orang bahkan sebelum mengajukan tawaran. Jadi kenapa, kalau dia Pangeran Muda, apakah itu berarti dia bisa mengabaikan hukum? Jika kau membicarakan ini dengan sopan, kami mungkin dengan enggan akan melepaskannya. Tapi mengandalkan statusmu untuk bertindak sembrono, kami secara khusus bersikeras untuk mempertahankan kalung ini. Pangeran Muda, dengarkan apa yang mereka katakan. Mereka terlalu sombong. Sudah lama sejak saya melihat seseorang yang begitu kurang ajar. Karena memang begitu keadaannya, maka saya tidak perlu bersikap sopan kepadamu. Kalung ini, kamu tidak akan mengambilnya. Tuan Muda Tang, apakah kita akan pergi begitu saja? Siapa bilang kita akan pergi? Kita akan menunggu di sini saja untuk kedua orang itu. Aku ingin lihat, apakah mereka benar-benar bisa mengambil kalung itu. Pangeran Muda, mereka keluar. Pergi. Pangeran Muda sedang mengurus urusan. Para penonton menyingkir. Shen Yi, apa yang kau coba lakukan? Apa yang sedang aku coba lakukan? Apakah kamu lupa apa yang kamu lakukan padaku di Hotel Jiangcheng tadi malam? Kau sendiri yang menyebabkan itu. Apakah itu salah kami? Surwoyu, hentikan omong kosongmu. Aku perintahkan kamu sekarang. Serahkan kalung itu. Dan kemudian merangkak dengan lututmu dari sini ke hadapan Pangeran Muda. Berlutut dan akui kesalahanmu. Kalau tidak, Sepertinya, hukuman yang kuberikan padamu kemarin tidaklah cukup. Kinwu, tadi malam kamu berhasil menekanku. Tetapi hari ini, aku didukung oleh Pangeran Muda. Jika kamu tidak melakukan apa yang aku katakan, maka kamu hanya akan memiliki satu hasil. Mati. Kenapa kau masih bertel-tel? Cepat serang. Kali ini, bahkan para dewa tidak akan bisa menyelamatkanmu. Lakukan gerakanmu. Kinwu, jika kamu berani melakukan apapun padaku, Pangeran Muda pasti akan mencabik-cabikmu. Apa yang kau lakukan? Cepat lepaskan sepupuku. Tuan Muda Tang, lihat orang ini. Betapa sombongnya dia. Dia tidak hanya memukul bawahan Anda, dia bahkan berani tepat di depan Anda, memukul sepupuku. Anda harus menghukumnya dengan berat. Kamu memiliki keberanian yang luar biasa. Berani bertindak lancang di depanku. Aku adalah putra Raja Qian. Di masa depan aku juga akan mewarisi tahta ayahku. Kau pikir kau bisa menakutiku? Saat ini, seluruh wilayah berada di tangan ayahku. Dan yang tertua adalah paman kandungku. Jika kamu berani bertindak lancang lagi, aku tidak hanya akan melenyapkanmu, aku juga akan menghabisi mereka semua. Apa kau mendengarku? Cepat lepaskan sepupuku. Kalau tidak, kau akan menderita sekali. Kinwu, kamu pikir hanya karena Sun Tao adalah orang terkaya, kamu bisa bertindak sembrono? Aku memberitahumu, di hadapan kekuasaan absolut, dia hanyalah debu. Cepat lepaskan aku. Jika kau memohon dengan baik, mungkin aku akan melepaskanmu. Sayang sekali. Beraninya kau, tepat di depan Pangeran Muda. Kau berani melakukan kekerasan. Kamu benar-benar berani mengabaikanku. Aku tidak hanya akan mengabaikanmu, aku juga akan memberimu pelajaran. Bajingan, apakah kau akan menggunakan kekerasan terhadap Pangeran Muda juga? Kamu berani memukulku. Aku akan membuatmu tidak bisa menemukan jasadmu. Kehadiran kedua pangeran sungguh menghormati kediaman sederhana ini. Ayah. Mengapa kamu begitu ceroboh? Kamu sama sekali tidak punya sopan santun. Mengapa kamu belum memberi hormat kepada kedua pangeran? Seseorang memukuliku. Siapa yang begitu berani? Sampai berani memukul Pangeran Muda. Pangeran Muda adalah putra dari pangeran peringkat pertama. Siapapun yang memukulmu, pada dasarnya memukul Pangeran Qian. Siapa dia? Aku tidak ingat.
Sepertinya nama belakangnya adalah Qian. Kabarnya orang ini didukung oleh Sun Tao. Sun Tao. Sun Tao benar-benar sombong. Mengandalkan statusnya sebagai orang terkaya. Dia benar-benar berani membiarkan bawahannya memukul pangeran muda. Bos menunjukkan sedikit rasa hormat padanya. Dan sekarang dia tidak tahu diri. Pangeran Qian, serahkan masalah ini padaku. Aku sang pangeran, pasti akan membuat orang itu membayar harganya. Hari ini kita menjamu ketua Aula Dewa Bela Diri. Surat undangan sudah dikirim. Tunggu sampai perjamuan selesai. Barulah kita bisa membalaskan dendam Tang Shi. Ayah, orang itu menendang perutku. Aku sangat kesakitan sekarang. Aku ingin orang itu menghilang sekarang juga. Diam. Sudah lama aku memberitahumu. Orang-orang dari Aula Dewa Bela Diri sudah tiba di Jiangcheng. Jika kamu berbenturan dengan mereka, maka rencana kita akan gagal di langkah terakhir. Keluar dari sini. Apa hebatnya Aula Dewa Bela Diri? Bisakah mereka menandingi tentara naga langit kita? Melapor kepada Tuan. 3 pangeran mengirim seseorang dengan undangan, mengundang Anda dan istri Anda untuk menghadiri perjamuan. Ketiga pangeran semuanya telah datang ke Jiangcheng. Sepertinya mereka menginginkan nyawaku. Jika begitu maka, kita tidak seharusnya ikut serta lagi. Tidak masalah, mereka berpikir begitu. Selama 3 raja berkumpul, mereka bisa menjadi tak terkalahkan. Tetapi di mataku, bahkan 3 raja hanyalah semut. Ketua Aula, bagaimana jika kesaksian saya ditambahkan? Guyu. Bahkan kau mengkhianati ketua Aula. Qin Wu melakukan tindakan tercela seperti itu. Sebagai bawahannya, saya sudah lama tidak bisa menoleransinya. Hari ini saya maju. Hanya untuk mencari keadilan bagi rakyat Longguo. Betapa luar biasa beraninya kau. Lang Qiu, tenang sedikit. Mengapa begitu marah? Sebenarnya ini tidak buruk. Ini hanya memungkinkan aku untuk melihat siapa sebenarnya yang setia kepadaku. Qin Wu, pelindung pertama dan pelindung kedua Anda. Keduanya telah melawan Anda. Anda telah ditinggalkan oleh semua pengikut Anda. Mengapa Anda belum menyerah juga? Membuatku menyerah. Apakah kamu layak? Aku cukup penasaran, meskipun begitu. Adapun mereka yang tidak mengkhianatiku, apa yang terjadi pada mereka? Mereka yang keras kepala dan tidak mau menyerah, tentu harus disingkirkan. Apakah kita harus membiarkan mereka mengikuti Anda untuk memberontak bersama? Kamu benar-benar berbalik melawan orang-orangmu sendiri. Qin Wu, semua orang sekarang menuntut kepala Anda. Saya menyarankan Anda untuk segera berlutut dan menyerah. Mungkin masih ada secercah harapan. Aku Qin Wu telah mendominasi medan perang. Musuh gemetar ketakutan saat mendengar namaku. Kau ingin aku menyerah? Berdasarkan kalian semua, kau belum memenuhi syarat. Kalian berdua benar-benar berani menyerang orang-orangmu sendiri. Pantas mati. Kekuatan bela diri Li Kuan dan Gu Yu sudah melangkah ke langit kelima alam dewa. Namun Qin Wu mampu membunuh mereka seketika. Sebenarnya seberapa jauh batas kekuatan bela dirinya? Qin Wu begitu kejam terhadap bawahannya sendiri. Tampaknya hari ini dari tempat ini, kita tidak akan bisa pergi. Ketua Aula Qian, Anda menggunakan kekerasan ketika Anda tidak bisa memenangkan argumen. Tidak heran semua bawahan Anda mengkhianati Anda. Tuanku, aku selalu sangat menghormatimu. Bagaimanapun sejak kau mengambil alih kekuasaan, seluruh Longguo, organisasi bisa dibilang semakin kuat. Tapi kau diam-diam menghasut bawahanku untuk memberontak dan menyerang Aula Dewa Bela Diriku. Kau benar-benar seharusnya tidak melakukan ini. Qin Wu, kapan tuanku menghasut bawahanmu untuk memberontak? Beraninya kau memfitnah tuanku. Qin Wu, berdasarkan poin ini saja, kejahatanmu pantas dihukum mati 10.000 kali. Fitnah. Aku kepala Aula Dewa Bela Diri yang bermartabat. Perlu memfitnahmu. Semua orang tahu bahwa kau takut aku akan merebut kendali Longguo. Itulah mengapa kau menggunakan metode tercela seperti itu. Qin Wu, apapun yang kau katakan sekarang tidak berguna. Tahukah Anda bahwa sebelum Anda tiba, kami sudah memobilisasi pasukan kami dan melenyapkan semua orang di Aula Dewa Bela Diri Anda. Kau berani menyerang Aula Dewa Bela Diriku. Aku akan membuatmu membayar harga yang pada dasarnya tidak bisa kau tanggung. Qin Wu mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk rakyat. Namun kamu memperlakukan mereka seperti ini. Jika masalah ini tersebar, apakah kamu tidak takut mengecewakan rakyat jelata? Membuat mereka putus asa. Qin Wu adalah orang yang memberontak sekarang. Kami terpaksa bertindak seperti ini karena kebutuhan. Dia adalah pendosa abadi. Semuanya, kalian semua lihat orang macan apa Qin Wu itu. Dia bahkan membunuh bawahannya sendiri. Akankah dia mengampuni kalian? Raja Qian berbicara masuk akal. Kami bersedia bersatu dengan tuanku untuk melenyapkan Qin Wu selama dia tiada. Aula Dewa Bela Diri akan benar-benar tamat. Qin Wu, apa yang harus kita lakukan? Serahkan saja padaku.
Kinwu, aku tidak bisa sepenuhnya menggunakan kekuatanku di sini. Mari kita keluar dan selesaikan ini. Sekarang, saya mengumumkan ini dalam kapasitas saya sebagai bos. Siapapun yang bisa membunuh Kinwu akan segera dinobatkan sebagai raja dan diberikan 2 wilayah yang diizinkan mereka kelola sendiri. Ya Tuhan, hadiah ini benar-benar terlalu murah hati. 2 wilayah, pendapatan pajak tahunan saja mencapai ratusan miliar. Bunuh Kinwu, singkirkan penjahat itu. Bunuh Kinwu, singkirkan penjahat itu. Kinwu, Begitu banyak ahli alam dewa. Ternyata langsung dikalahkan olehnya. Kekuatan bela diri Kinwu sebenarnya sudah mencapai tingkat apa? Setidaknya puncak alam dewa, atau mungkin sudah mencapai alam suci. Kakak, kekuatan bela diri Kinwu sudah melampaui harapan kita. Tampaknya, kita berempat harus bergabung untuk menghadapi musuh. Kakak, apa yang Anda lakukan? Seni bela diri Kinwu ini terlalu tangguh. Aku hanya bisa meminjam kekuatan bela dirimu untuk menghadapinya. Tang Jianshan, kami sepenuh hati melayani Anda. Namun Anda memperlakukan kami seperti ini. Selama tujuannya tercapai, apa pedulinya cara apa yang digunakan? Kekuatan bela diri kakak ternyata telah menembus ke alam suci. Ini benar-benar patut dirayakan. Kinwu, apakah Anda berpikir bahwa hanya karena Anda adalah ahli alam suci, Anda tak terkalahkan? Sekarang, aku juga telah mencapai alam ini. Alam suci hanyalah sedikit lebih besar. Semut. Kinwu, Anda masih menyombongkan diri di saat seperti ini. Paman tertua, cepat habisi dia. Kinwu, jika Anda menyerahkan posisi Ketua Aula Dewa Bela Diri, aku mungkin mempertimbangkan untuk mengampunimu kali ini. Jadi yang selalu kau inginkan hanyalah The film was posisiku sebagai translated kepala aula. and narrated Sayang by sekali. Media. Kau tidak pantas. Baiguan, mungkinkah kekuatan bela dirinya sudah melangkah ke alam penghancur kekosongan? Bagaimana mungkin? Alam penghancur kekosongan adalah alam tertinggi seni bela diri. Tidak seorang pun sepanjang sejarah pernah mampu mencapainya. Ya. Di mana ayahku dan paman tertuaku? Kinwu, apa yang kau lakukan pada mereka? Aku hanya mengirim mereka ke ruang waktu yang hancur. Mereka akan tercabik-cabik oleh kekuatan yang tak terkendali. melapor kepada Tuan. Posisi yang kosong di Aula Dewa Bela Diri. Semuanya sudah terisi, dan personel sudah berada di tempat. Bagaimana kabar Tangsi? Sejak Tuan mengampuninya setahun yang lalu, dia berhasil menduduki posisi Tuan Longguo. Meskipun orang ini memiliki karakter yang buruk, dia cukup cakap. Hal yang paling penting adalah, dia tidak lagi berani memiliki sedikit pun rasa tidak hormat. Nyonya, tolong pelan-pelan. Anda akan melahirkan hanya dalam 1 bulan. Tidak apa-apa, aku tidak selemah itu. Kinwu, Wang Rong baru saja menelponku. Mengapa dia meneleponmu? Wang Rong sekarang adalah istri dari Beiguo. Dia memintaku menyampaikan pesan kepadamu, bahwa Beiguo berniat menyatakan perang terhadap Aula Dewa Bela Diri. Sekarang orang tak dikenal manapun berani memprovokasiku. Langkiu, Hadir. sampaikan perintahnya. Seluruh Aula Dewa Bela Diri harus dimobilisasi. Tuan, apakah Anda akan menyatakan perang dengan Beiguo? Bukan hanya Beiguo, tapi juga wilayah sekitarnya. Aku ingin seluruh dunia tahu bahwa Aula Dewa Bela Diriku bukanlah sesuatu yang bisa seenaknya diprovokasi. Ya. Kinwu, anak kita akan segera lahir. Apakah kamu masih akan memulai perang? Ini adalah hadiah yang kuberikan untuk anak kita. Sebelum dia tiba di dunia ini, aku akan menaklukkan 10 wilayah sebagai hadiah untuknya.